5 ya, tentang dana darurat. 4 seri sebelumnya teman-teman dapat lihat di kanal YouTube kami yaitu FinEdu Indonesia. Jadi ini merupakan rangkaian holistik. Jadi di setiap minggu pertama kita selalu adalah tentang rangkaian webinar efek sejahtera ala efek. Kemudian di minggu ketiga kita topiknya lebih umum ya, berkaitan dengan keuangan juga. Tetap tertib webinar pada siang hari, teman-teman boleh mengikuti webinar ini dengan baik, dengan nyaman buat kita semuanya, dan alangkah baiknya dapat menggunakan nama sebenarnya. Jadi nanti kalau saya menyapa, narasumber menyapa ya, bukan menyapa dengan nama merek suatu gadget ya, gitu. Oke, dan mohon untuk menonaktifkan suara selama narasumber menyampaikan materi agar demi kenyamanan bersama. Nah, efek, teman-teman yang baru pertama kali ikut dan baru mengenal efek itu apa, kami adalah sebuah komunitas praktisi edukasi keuangan yang bertujuan mewujudkan masyarakat Indonesia terampil finansial. Bukan sekedar tahu saja, tetapi juga mau bahkan mampu mengelola keuangan secara bijak sehingga tercapai kesejahteraan secara ekonomi. Lebih jelasnya teman-teman dapat melihat kami di Instagram kami di finedu.id, dan juga seperti yang saya sebutkan sebelumnya di kanal YouTube kami FinEdu Indonesia. Jangan lupa like dan subscribe, dan juga di website kami www.finedu.club. Dia partner kami, ada beberapa partner kami ya di Starhub, Fantastic, Halovina, dan juga Happy Billionaires Club. Nah, nanti teman-teman diharapkan bahwa setelah acara ini selesai, nanti teman-teman juga dapat memberikan feedback, evaluasi ya tentang acara ini, karena masukan buat daripada teman-teman itu sangat mendukung kami apa yang akan kami lakukan ke depan, seperti apa untuk meningkatkan kinerja kami. Oke, terima kasih ya teman-teman. Dan juga nanti pada saat sesi tanya jawab setelah materi disampaikan akan ada sesi tanya jawab kita buka. Nah, tetapi sebelumnya teman-teman dapat juga langsung menyampaikannya lewat chat room walaupun materi sedang disampaikan, sehingga nanti pada sesi tanya jawab kita akan menyampaikan pertanyaan teman-teman. Dan diharapkan kalau misalkan teman-teman ini nih umumnya di everyone, tapi kan kadang-kadang nih ada yang malu gitu ya, nama saya jangan diketahui nah teman-teman dapat private dalam hal ini ke floor manajernya, yaitu Mbak Olivia. Nanti Mbak Olivia akan menyampaikannya ke saya secara private ya. Nah, ini tema kita, dan saya akan memperkenalkan speaker kita pada siang hari ini. Nah, Bro Daniel Parkede, RFP AWP ya. Nah, beliau merupakan juga praktisi edukasi keuangan profesional yang bertujuan tadi ya memberikan pencerahan akan pentingnya kemampuan mengelola pengeluaran di kalangan masyarakat dalam upaya mewujudkan hidup sejahtera. Beliau merupakan mechanical engineering di Politeknik ITB Bandung, dan juga merupakan ya RFP Register Financial Planner dari Universitas Indonesia. Beliau juga ya mastering your coaching skill bersama coach kami Dr. Stefanus Ishak Tamsil, dan juga salah satu dari co-founder ya Indonesia Financial Educator Community yaitu IFEC, juga conducts Associate Wealth Planner Class dan Financial Expert for Halovina. Oke, itu sekilas tentang pengantar pada siang hari ini. Sebelum saya mengundang nih teman-teman, sebelum mengundang narasumber kita pada siang hari ini tentang dana darurat. Nah teman-teman, saya akan membuka satu polling. Diharapkan kerjasamanya teman-teman ya, polling tentang dana darurat. Silakan berpartisipasi karena ini akan menjadi rangkaian bahan materi buat narasumber ke depan. Oke, silakan ditampilkan pollingnya. Ya, halo. Host, tolong masukin polling, host. Ya. Kita kasih applause dong teman-teman, icon applause ya, biar kita semangat pada siang hari ini, karena jam-jamnya neraka nih tidur ya. Oke, sudah tampil di layar teman-teman. Pertanyaan pertama,
apakah Anda sudah memiliki dana darurat? Ya, ini single choice, pilih salah satunya. Oke, silakan teman-teman, ini baru 11 orang, ya. Kita ada sekitar 40-an, 18 orang, ya. Silakan teman-teman. Baru 21 orang, 22 orang. Kita ada 3 pertanyaan ya. Oke, 27. Oke. Masih terus. Oke. Ya. Oke, langsung aja mungkin kita cukup ya untuk pertanyaan pertama. Oke. Ya, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Terima kasih teman-teman. Ya, ini yang pertama ini 50-50 loh dari 30 peserta ya. Oke, pertanyaan kedua. Berapa besar dana darurat yang teman-teman miliki saat ini? Ada 0 sampai 1 bulan biaya hidup, 2 sampai kurang dari 3 bulan biaya hidup, 3 sampai 6 bulan biaya hidup, bahkan ada yang lebih dari 6 bulan biaya hidup. Silakan teman-teman. Oke, 25 orang, kita ada sekitar 49 orang. Ya. Sekali lagi, berapa besar dana darurat yang teman-teman miliki? Oke. Saya pikir cukup ya. Oke, saya pikir cukup. Silakan ke pertanyaan terakhir. Nomor 3. Oke. Apakah dana darurat yang teman-teman miliki tercampur untuk tujuan keuangan yang lainnya? Silakan pilih. Ya, dana darurat saya juga untuk digunakan untuk tujuan keuangan yang lainnya. Tidak, dana darurat saya hanya digunakan untuk kondisi darurat, atau bahkan tidak paham dari maksud pertanyaannya. Silakan dipilih. Ya. Ada yang mengatakan ya, ada yang menjawab tidak, atau bahkan silakan kalau tidak paham dengan pertanyaannya, silakan dipilih alternatif atau pilihan jawaban tersebut. Oke, saya pikir sudah cukup. Oke, terima kasih. Kita lihat berapa hasilnya, silakan di-share. Ya, ini pertanyaan pertama bahwa apakah sudah memiliki dana darurat dari 30 orang partisipan, 50-50 nih. 15 yang mengatakan sudah, 15 yang mengatakan belum. Wow, keren. Ya, oke. Hasil yang kedua. Ya, berapa besar dana darurat yang dimiliki saat ini? Bervariasi, yang paling besar di sini adalah 34% untuk yang 2 sampai 3 bulan, ya. 2 sampai kurang dari 3 bulan biaya hidup. Itu sekitar 11 orang. Kemudian 0 sampai 1 bulan biaya hidup itu 10 orang. Jadi ini persentase yang terbesar. Tetapi ada juga yang 3 sampai 6 bahkan lebih dari 6 biaya hidup. Tetapi kesimpulan dari sini adalah yang paling besar antara 0 sampai kurang dari 3 bulan biaya hidup. Oke, terima kasih. Pertanyaan berikutnya. Hasil dari pertanyaan yang terakhir. Ya, apakah dana darurat Anda tercampur untuk tujuan keuangan yang lainnya? Nah,
16%, ya ada 29 orang, mohon maaf secara ralat, 16 orang mengatakan ya, dana darurat juga digunakan untuk tujuan keuangan lainnya. 11 orang mengatakan tidak karena ini khusus untuk kondisi darurat, dan 2 orang menyatakan tidak paham dengan pertanyaannya. Oke, teman-teman, terima kasih atas partisipasinya, dan saya pikir narasumber tadi juga sudah melihat, ya. Oke, teman-teman boleh dong kasih icon tepuk tangan ya, applause. Sebelum saya mengundang Pak Daniel atau Bro Daniel. Terima kasih atas tepuk tangannya. Oke, selamat siang Bro Daniel, apa kabar? Selamat siang, Bro Mario. Iya. Apa kabar, teman-teman? Ya. Suara saya cukup jelas ya, Mario ya? Sangat jelas, sangat jelas. Ya, tadi Bro, ini sudah menyimak tadi juga ya bahwa ada 3 pertanyaan di polling, ya. Dan saya pikir ini adalah materi yang menarik untuk Bro Daniel sampaikan pada siang hari ini ya. Betul, Oke, luar biasa. Bro Daniel. Sebagian besar dari teman-teman kita ini ternyata sudah punya dana darurat tadi ya. Betul. Ya, dari 30 partisipan 50-50, 15 mengatakan sudah, 15 belum. Ya, oke. Oke, walaupun mungkin masih ada yang tercampur dengan tujuan keuangan lain, dan masih ada juga yang mungkin sedikit belum paham nih tentang pertanyaan tadi ya, yang ketiga tadi. Ya. Oke, baik. Saya mulai ya, Bro Mario ya. Silakan. Oke, selamat siang teman-teman. Tadi saya sudah diperkenalkan, nama saya Daniel Pardede. Saya bagian dari komunitas Indonesia Financial Educator. Siang hari ini saya akan sharing mengenai topik dana darurat. Sebentar, saya akan coba share. Ya, sebagai informasi juga tadi sudah disampaikan oleh Bro Mario bahwa ini adalah topik kelima ya dari 8 rangkaian webinar series yang rencananya akan Ifek bawakan ya. Nanti beberapa topik-topik yang sudah pernah ditayangkan dapat teman-teman lihat lagi di channel YouTube kita. Tadi seperti disampaikan oleh moderator di channel YouTube Finedu Indonesia. Oke. Baik, sebelum saya memulai, saya ada pertanyaan juga nih, Bro Mario. Mungkin buat teman-teman yang ada di sini nanti dapat disampaikan lewat chat room ya. Sebentar. Oke. Oke. Ya, kira-kira ini pertanyaannya yang mungkin teman-teman dapat jawab ya, ketika mendengar kata darurat itu, apa sih yang dibayangkan, apa yang terbayang dalam benak teman-teman gitu. Mungkin nanti dapat jawabannya di-share di chat ditujukan ke everyone. Ya, betul Bro. Jadi teman-teman peserta silakan merespon apa yang teman-teman bayangkan ketika mendengar kata darurat. Silakan ketik di chat everyone. Penting, tidak dapat ditunda nih. Dari Ibu Supriyati, ada dari Pak Herman. Dana yang dapat digunakan dalam kondisi darurat. Dari Ibu Irma, darurat sama dengan mendesak nih Bro. Begitu juga dengan Ibu Judith, mendesak. Mendesak ya. Ini udah dapat bocoran tadi barusan Bro dari slide berikutnya mungkin. Oh gitu ya. Lalu Ibu Patricia nih, urgent. Urgent ya, urgent. Oke. Ibu Liliho, dana yang digunakan untuk bila kita berhenti kerja, sakit dan tidak ada usaha lagi. Bapak Emsen, dana yang banyak banget nih. Bapak Emsen, dana harus ada dan mendesak sekali. Ibu Ida, darurat itu adalah saat ini juga. Gitu ya. Kemudian dari Ibu Linda, dana yang tersedia untuk mengcover pengeluaran rutin ketika income rutin terdisrupsi. Wow. Bahasanya keren ya. Ibu Friska, kebutuhan tiba-tiba. Oke. Pak Saiful. Tanpa rencana sebelumnya, Pak Saiful ya? Ya, tiba-tiba antara hidup dan mati. Waduh, antara hidup dan mati Bro Mario. Benar. Jadi benar-benar sesuatu yang serius nih buat Ibu Yesmain ya. Yesmain. Ibu Gusmanita harus segera diatasi. Nah, silakan Bro Daniel, sudah banyak yang merespon. Baik. Terima kasih teman-teman. Nah, itu adalah jawaban kita, setiap kita, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, itu masing-masing persepsi dari setiap kita tentang saat kita mendengar kata darurat apa yang kita bayangkan. Cuman di sini saya mau sampaikan bahwa persepsi ini
apa yang kita bayangkan terhadap sesuatu, termasuk kata darurat ya dalam hal ini ya, itu akan menentukan sebenarnya langkah kita ke depan. Keputusan-keputusan yang kita akan ambil ke depan itu akan bergantung sebetulnya sama apa yang kita pikirkan. Ini kalau kita belajar dari NLP, dari Pak Stefanus, ya hati-hati dengan apa yang kita pikirkan, karena itu pasti nanti akan menentukan apa yang keputusan-keputusan kita selanjutnya. Kira-kira begitu, Bro Mario ya. Oke, selanjutnya kita mulai dulu. Ini saya mulai dari tentang dana darurat. Dari definisinya, kita mulai dari definisi dulu. Ini mungkin beberapa teman tadi juga masih ada yang belum paham tentang dana darurat itu sendiri. Menurut definisinya, ini saya ambil dari FPSB Indonesia sebagai acuan perencana keuangan di Indonesia. Jadi dana darurat ini adalah suatu dana cadangan, betul ya tadi ya, untuk mengantisipasi keadaan yang mendesak, di mana terjadi sebuah risiko yang tidak diharapkan dan belum dianggarkan. Jadi ada sesuatu yang mendesak, tidak diharapkan, dan belum dianggarkan. Itu adalah fungsi dari kita membuat dana darurat dalam pos keuangan kita. Analoginya, kenapa dia penting sama seperti sebuah gedung gitu ya. Misalkan rumah sakit atau mall, atau mungkin rumah tinggal sekalipun gitu kan, itu semua dalam aktivitas sehari-harinya pasti membutuhkan yang namanya aliran listrik. Terutama rumah sakit, bangunan vital gitu kan, mulai dari pendaftaran, mulai dari pemeriksaan, cek laboratorium, bahkan ruangan ICU itu bergantung sama listrik. Sehingga coba kita bayangkan teman-teman, seandainya bangunan sebuah rumah sakit itu ternyata genset atau pembangkit cadangannya terjadi masalah, tidak berfungsi. Bayangkan apa yang terjadi kepada operasional yang ada di rumah sakit tersebut. Aktivitas-aktivitas yang bergantung pada listrik tadi. Nah, sama halnya juga dengan keuangan keluarga kita ya. Kita sama melihatnya bahwa keuangan keluarga kita sebenarnya sama juga vitalnya nih. Kalau kita melihat seperti bangunan rumah sakit. Apa yang terjadi pada keluarga kita, tagihan-tagihan yang sudah menunggu ya, setiap bulan harus ditutup gitu kan, seandainya terjadi suatu masalah pada sumber income-nya. Nah, tentu di sini kita perlu kalau membangun sumber income cadangan mungkin itu di satu sisi lain gitu kan. Tapi bagaimana tanpa harus membangun sisi sebelum kita mampu untuk membangun sumber income cadangan, itu kita sudah memiliki satu pos keuangan yang dapat kita alokasikan apabila terjadi masalah seperti masalah terhadap income yang kita terima setiap bulan. Karena banyak hal mungkin saja terjadi ya, ada misalkan dikarenakan PHK atau mungkin bisnis yang sedang lesu, itu mempengaruhi kepada pendapatan kita setiap bulannya. Dan tentu saja ini harus kita antisipasi dengan pos dana darurat ini. Itu mengapa dia penting, teman-teman. Dan kalau misalkan mau disimpulkan, sebenarnya ada 3 hal kenapa dana darurat itu penting ya. Yang pertama adalah sehingga kita menjadi tidak gampang berhutang, teman-teman. Dengan kita memiliki dana darurat, maka hutang kita menjadi lebih terkendali. Yang kedua adalah sebagai bagian dari perencanaan keuangan, dana darurat juga menjaga agar tujuan finansial lainnya ya, contohnya seperti misalkan tujuan pensiun kita ataupun dana pendidikan anak-anak kita yang sebentar lagi misalkan seperti itu tidak beralih fungsi, menjadi tetap on track gitu ya, tidak beralih fungsi karena suatu masalah terhadap penghasilan atau pekerjaan atau sesuatu hal, mungkin contoh-contoh lain yang kondisi darurat yang harus kita segera tutup begitu, itu tidak perlu mengganggu tujuan-tujuan keuangan yang sudah kita tetapkan, alokasi tujuan keuangan yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Dan tentu saja dengan memiliki dana darurat ini, kita juga tingkat stresnya juga menjadi turun. Tidak gampang stres gitu ya, lebih percaya diri, lebih tenang lah seperti itu ya, karena kita tahu bahwa jika terjadi sesuatu pada katakanlah misalkan yang terburuk misalkan PHK seperti itu atau pemutusan hubungan kerja, saya masih punya waktu untuk mencari pekerjaan baru begitu dengan kenapa? Karena saya punya dana cadangan yang mampu menutupi kebutuhan saya tanpa mungkin tanda kutip turun gaya hidup sampai dengan saya mendapatkan pekerjaan baru yang setara dengan pekerjaan sebelumnya. Begitu Bro Mario, kurang lebih ya seperti itu gambarannya. Baik, ini adalah gambaran dari pos alokasi pengeluaran atau kalau misalkan teman-teman yang sudah sering ikut webinarnya IFEK, dalam setiap acara kita selalu bagikan ini 7 pos pengeluaran namanya ya.
atau pos alokasi pengeluaran. Jadi setiap income yang kita terima itu pastinya kita kelola ke dalam 7 pos ini. Dan ini dari setiap posnya, kalau dari kita baca dari atas ke bawah. Jadi urutannya adalah saat kita terima income, tentunya income itu kita harus bayar pajak dulu, pajak penghasilan. Bagi teman-teman yang dari perusahaannya sudah otomatis potong pajak, ya sudah, kita nggak usah pikirkan lagi. Tapi bagi teman-teman yang mungkin masih perlu mengusahakannya secara mandiri, nah dia berarti perlu sisihkan untuk ke pos ini. Nah ini yang pos pertama, jadi kita bayar pajak dulu ke negara. Yang kedua, income kita biasanya kita alokasikan juga untuk amal, untuk kalau kita bicara untuk yang di atas gitu ya, tergantung masing-masing kepada setiap kita kepercayaannya, tapi paling tidak dia minimum adalah 2,5% dari penghasilan kita. Nah, setelah pos tax dan amal ini, pos pajak dan amal ini, pos berikutnya adalah yang ketiga adalah pos dana darurat. Ini adalah prioritas ketiga. Jadi sebelum beralih kepada 4 pos yang lain yang di bawah ini, kita harus pastikan bahwa dana darurat kita sudah siap atau sudah diisi seperti itu. Nah, besarannya bagi teman-teman mungkin sudah banyak yang tahu juga, dia antara 3 sampai 6 bulan pengeluaran. Seperti itu. Tapi itu dulu teman-teman ya, ini sebelum pandemi. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut kenapa ini perlu sebetulnya ditingkatkan untuk lebih lagi. Seperti itu. Tapi secara posisi dari dana darurat ini adalah dia ada di prioritas yang ketiga. Nah, ini adalah contoh-contoh kondisi untuk apa sih dana darurat itu? Ini beberapa contoh alokasinya untuk mengantisipasi, yaitu tadi yang pertama adalah PHK ya, pemutusan hubungan kerja. Kalau bisnis biasanya lagi lesu gitu kan, lagi slow down gitu kan, sehingga kita tetap mampu untuk menutup kebutuhan kita sehari-hari. Atau di masa pandemi ini juga banyak yang dirumahkan gitu kan, mengalami gaji yang telat juga ada. Saya dengar juga begitu. Pemotongan gaji sampai dengan sekian persen juga ada, saya dengar seperti itu di masa-masa pandemi ini. Dan fungsi lain adalah untuk misalkan darurat kesehatan. Jadi memang ada asuransi ya, asuransi kesehatan, tapi beberapa asuransi kesehatan juga mensyaratkan ada persyaratan untuk proses klaim. Salah satunya adalah proses rawat inap gitu ya, harus rawat inap baru dapat klaim. Nah, seandainya kita ternyata tidak memerlukan rawat inap, misalkan karena kecelakaan atau isoman seperti itu kan, sementara isoman juga itu butuh butuh vitamin, butuh rapid test PCR yang nggak murah juga gitu kan. Dari mana kita dapat menutup kebutuhan tersebut kalau misalkan tidak dari dana cadangan atau dana darurat ini. Nah, fungsi lain ada juga untuk perbaikan rumah yang tidak terduga. Rumah nggak pernah banjir, tiba-tiba banjir. Nah, ini dia berarti kan ada satu yang tidak terduga gitu ya, dan mendesak untuk segera ditangani. Nah, ini boleh kita menggunakan dana darurat untuk kebutuhan tersebut. Atau juga untuk biaya-biaya perjalanan yang tidak terencana. Oke, besarannya sendiri berapa? Dana darurat ini besarannya sendiri adalah untuk idealnya ini tidak mengacu kepada FVSB, untuk single itu antara 3 sampai 6 bulan pengeluaran. Dan keluarga adalah 6 sampai dengan 12 bulan pengeluaran. Jadi tidak mengacu kepada berapa rupiah atau berapa persen gitu ya. Enggak, tapi ini lebih langsung ke mengacu kepada pengeluaran kita, karena memang fungsi dan tujuan utamanya adalah bagaimana kita dapat mengcover kebutuhan bulanan, kebutuhan harian kita, kebutuhan kita setiap bulan itu melalui pos dana darurat ini jika terjadi sesuatu terhadap income atau penghasilan. Nah, angka ini adalah sebelum pandemi, sekali lagi teman-teman. Banyak perencanaan keuangan yang sekarang sudah menyarankan lebih dari ini, lebih di atas 12 bulan. Dengan alasan di masa pandemi ini tingkat saya katakan tingkat resikonya jadi lebih tinggi, ketidakpastiannya jadi lebih tinggi gitu. Sekarang ini tiba-tiba kita mungkin dapat besok ternyata kita sakit gitu kan. Kondisi kesehatan ya, ketidakpastian kesehatan, ketidakpastian ekonomi. Tiba-tiba mungkin perusahaan kita ada keputusan seperti apa yang kita nggak tahu gitu ya. Harus dirumahkan kah, atau mungkin harus ya amit-amit harus PHK, jangan sampai ya teman-teman ya. Yang kita nggak tahu, yang kita nggak harapkan,
Tapi ketidakpastian itu jadi tinggi di masa pandemi ini. Termasuk hari ini juga banyak yang saya dengar juga ada percepatan-percepatan di bidang teknologi sehingga merubah segalanya. Salah satunya adalah banyak bisnis yang sekarang ini menjadi siap-siap disruptif gitu ya. Tiba-tiba jadi tergeser oleh fungsi bisnis-bisnis yang baru gitu. Dulu kita nggak pernah bayangkan kalau contohnya apa? Misalkan Gojek sekarang udah sampai nanganin bukan cuma pengantaran gitu ya, tapi pembelian barang juga mereka layani. Tentu ini juga mengalami sebuah perubahan-perubahan di dalam sisi bisnis-bisnis yang sebelumnya mereka menjadi raja, tapi hari ini mereka menjadi terancam seperti itu. Nah, kondisi-kondisi inilah yang membuat kita ketidakpastian ini yang menjadi pertimbangan bagi kita untuk semakin meningkatkan angka dari dana darurat kita. Kalau tadi dari hasil polling saya lihat mungkin teman-teman masih sedikit ya yang berada di atas 6 sampai dengan 12 bulan pengeluaran gitu kan. Padahal saat ini padahal saat ini sudah disyaratkan kalau boleh itu kita perlu siapkan untuk lebih daripada 12 bulan. Oke, itu untuk berapa besarannya. Nah, di mana sih kita nyimpan dana daruratnya? Ini adalah tempat penyimpanan, kita sudah masuk dari ke bagaimana gitu ya, how-nya gitu. Paling tidak ada 3 syarat instrumen atau tempat kita untuk menyimpan dana darurat kita. Yang pertama adalah instrumen tersebut atau tempat penempatannya harus liquid ya, mensyaratkan liquid dengan risiko rendah. Liquid maksudnya adalah dia mudah dicairkan. Kapan saja kita butuh, kita dapat merubahnya ke dalam bentuk cash seperti itu. Nah, ini syarat pertama, dia instrumen liquid dengan risiko rendah. Jadi tidak disarankan sekali misalkan kita masukkan ke dalam saham yang fluktuasinya tinggi. Yang hari ini angkanya dapat ya kita tahu sendiri kalau saham ya hari ini dapat cuan gitu kan, besok bisa lain cerita lagi gitu, seperti itu. Syarat kedua, dia perlu mudah diakses. Jadi kapan saja kita perlu, itu syaratnya karena kita nggak pernah tahu kondisi darurat itu kapan terjadi, sehingga dana darurat itu perlu untuk dapat mudah diakses. Jangan sampai kita menyimpannya misalkan katakanlah harus melalui prosedur yang cukup rumit, cukup banyak. Misalkan keluar kota gitu ya, untuk mencairkan aja harus keluar kota gitu. Berarti dia tidak masuk kategori mudah diakses. Dan yang terakhir adalah syaratnya adalah terpisah dengan tabungan yang lain. Nah, tadi juga kita masih lihat dari hasil polling, masih ada juga yang mencampur dengan tujuan lain. Sangat tidak disarankan, teman-teman. Kenapa? Karena untuk mengantisipasi tujuan tadi, kondisi-kondisi tadi itu, dana darurat itu sebetulnya harus standby. Dia harus siap. Permasalahannya adalah kita nggak pernah tahu kapan terjadinya. Nah, kalau misalkan itu bercampur dengan tabungan lain, tujuan keuangan lain, apalagi misalkan untuk bercampur dengan satu rekening untuk kebutuhan sehari-hari, ya saat terjadi kondisi darurat justru mungkin sudah terpakai sehingga tidak tersedia. Nah, otomatis disarankan sangat kalau boleh dibilang kita konservatif ya, harusnya dana darurat itu bukan sesuatu yang jadi harus terpisah gitu maksudnya. Betul-betul harus terpisah dengan kebutuhan-kebutuhan atau tujuan-tujuan lain. Nanti kita akan lihat bentuk-bentuknya, bagaimana cara membuatnya, cara menabungnya, urutannya seperti apa di slide berikutnya. Nah, ini contoh-contoh instrumennya dari dana darurat. Ada 1, 2, 3, 4, 5 instrumen sebagai contoh ya. Di luar instrumen-instrumen ini mungkin kalau teman-teman lihat ada instrumen lain yang sesuai dengan kriteria 3 tadi, boleh saja di-share-kan juga di chat gitu, Bro Mario. Oke. Everyone ya, share ke kita juga saat ini, nanti kita coba diskusi juga. Tapi paling tidak ada 5 instrumen yang kita sarankan untuk penempatan dana darurat. Pertama adalah cash atau kas ya, berangkas juga termasuk seperti itu di rumah gitu. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Kalau kas itu dia sangat liquid, dapat diakses kapan saja, tapi dia tidak aman atau tidak praktis gitu. Jadi kalau kita butuhnya posisinya di tempat yang jauh dari berangkas atau uang cash itu ya itu jadi nggak praktis ya teman-teman ya. Itu kelemahannya. Yang kedua,
tabungan, dia mudah diakses, dijamin LPS juga aman, tapi bunganya kecil. Yang ketiga deposito, ya bunganya sedikit lebih tinggi, tidak terlalu liquid, dan ada penalti bunga kalau misalkan kita mencairkannya sebelum jatuh tempo. Berikutnya ada instrumen reksadana pasar uang, ini bunganya lebih tinggi daripada deposito ya teman-teman ya, tidak ada pajak, tapi dia tidak mudah diakses karena ada waktu untuk pencairan, kurang lebih seperti itu. Tidak terlalu lama, tapi cukup ya tidak secepat yang kayak misalkan tabungan ya, dan tidak dijamin oleh LPS juga. Terakhir ada logam mulia, ini adalah fear asset ya, nilainya fear asset itu maksudnya dia nilainya naik ketika ekonomi jelek gitu. Kekurangannya dia fluktuatif, teman-teman, cenderung fluktuatif. Jadi kalau disarankan kalau boleh dia ini untuk jangka panjang. Teman-teman dapat lihat di websitenya Logam Mulia, misalkan logammulia.com, itu punya Antam kalau tidak salah ya. Di sana teman-teman dapat lihat pergerakan emas dari 1 tahun itu seperti apa. Nah, bro, sebelum lanjut, bro, ini ada di chat Zoom ya berkaitan dengan slide yang ada di layar. Ada yang Ibu Liliho, ada yang mengatakan saham, ada yang mata uang asing juga. Oke, mata uang apa? Sorry, bro. Ada Ibu Liliho ini menyampaikan ada di saham, ada mata uang asing ya. Ya. Mata uang asing, ya, oke. Ya, mata uang asing untuk beberapa mata uang asing yang kita tahu bahwa fluktuasinya tidak terlalu tinggi ya mungkin ya. Kayak seperti dolar bahkan mungkin dapat acuan juga, mungkin nggak apa-apa juga sih sebagai ya tidak apa-apa sebagai alokasi dana darurat ya, diversifikasi ke sana untuk mata uang asing. Tapi kalau untuk saham, kalau saya kok melihatnya saham itu apalagi sekarang ini ya, yang banyak beberapa teman juga yang berinvestasi di saham itu melihat bahwa terutama untuk saham-saham Indonesia itu kalau untuk jangka pendek untuk jangka panjang itu kayaknya sudah tidak disarankan lagi gitu. Karena ya mungkin juga ada hubungannya dengan tadi di masa pandemi ini COVID-19 ini banyak ketidakpastian yang semakin meningkat gitu. Termasuk di perusahaan-perusahaan tersebut. Hari ini banyak ide-ide baru ya yang muncul, yang bahkan kemarin persis Bukalapak sudah IPO seperti itu. Nah, ini tentu akan menggeser trennya dari sebelumnya yang ke saham-saham cenderung saham-saham apa ya yang biasa kita bilang blue chip gitu ya, yang saham-saham yang unggulan selama ini itu mungkin dapat ada semacam perubahan tren. Orang nggak lagi ke sana karena ngejar pertumbuhan. Yang kebanyakan orang juga saat ini di masa pandemi ini mungkin jadi lebih banyak waktu untuk bermain saham gitu kan. Jadi trennya larinya ke sana begitu. Dan kalau untuk dana darurat saya sih nggak terlalu sarankan bro untuk untuk dana darurat masuk ke saham seperti itu. Oh, oke. Kalau mata uang asing saya setuju, masih sepertinya masih oke itu, apalagi dolar ya. Oke, silakan lanjut, bro. Oke. Dan untuk logam mulia juga, ini juga ada hidden cost tadi yang saya mau sampaikan ya, teman-teman ya. Untuk logam mulia ada hidden cost. Salah satu kelemahan yang perlu diperhatikan, maksudnya hidden cost contohnya adalah, kalau seperti kita tahu, emas itu kan ada spread harga yang cukup jauh antara beli dengan kita beli sama buyback-nya lagi dari pihak yang menjual. Dalam hal ini misalkan emas Antam gitu ya. Itu ada spread, saya pernah cek itu antara spread-nya sendiri antara 10 sampai hampir 11%, bro. Jadi kalau kita beli hari ini, besok tiba-tiba kita berubah pikiran, kita mau jual, dapat turun tuh jadi sampai ke 11% gitu. Jadi emas memang betul-betul untuk kalau boleh itu memang dialokasikan untuk jangka panjang. Seperti itu. Oke. Next-nya. Nah, ini adalah contoh perbandingan juga instrumen deposito dengan reksadana pasar uang yang tadi saya sampaikan. Sekilas kita bandingkan, sebelah kiri adalah deposito, sebelah kanan reksadana. Untuk OCBC NDSP kita lihat 12 bulannya dia 7%. Terlihat sedikit lebih tinggi ya dibandingkan reksadana pasar uang. Loh, tadi kan katanya RDPU lebih tinggi gitu kan. Jangan lupa deposito ini masih dipotong pajak atas bunga ya bro, kalau tidak salah 20%. Ya. Ya, sehingga sebetulnya
pajak ini kalau nggak salah sekitar 5,4 gitu. Sementara di reksadananya masih di 6,91. Ini perbandingannya. Sumber dari bareksa.com, teman-teman juga dapat langsung lihat ke sana. Ini saya ambil tabelnya dari sana. Nah, bagaimana menabung dana darurat ya? Ini oke. Bagaimana menabung dana darurat? Berikut adalah sarannya ya. Dari ada bocor, Bro. Oke, sudah di mute, Bro. Silakan lanjut. Oke. Jadi bagaimana kita menabung dana darurat? Ini adalah gambaran dari instrumen-instrumen tadi. Jadi mengingat setiap instrumen tadi punya kelebihan kekurangan, gitu ya. Jadi kalau saya lebih melihat bahwa saat penempatan dana darurat ini dilakukan dengan cara diversifikasi dengan sebuah perencanaan, Bro. Maksudnya gimana? Jadi sebelum kita, misalkan gini ya, kita belum punya dana darurat, nah kita mau siapkan, kita mau menabung nih dana darurat tadi, saya sudah punya plan. Saya mau alokasikan ke kemana saja, ke instrumen apa saja, dan masing-masing besarannya berapa. Nah, sehingga saya itu menjadi peta saya, peta perjalanan saya untuk mengumpulkan dana darurat. Seperti itu. Nah, ini gambarannya yang tadi sudah disampaikan di slide sebelum ya, masing-masing ada kelebihan kekurangan. Nah, untuk besarannya sendiri berapa? Contohnya ini dia single 23 tahun, swasta, income-nya 7 juta per bulan. Katakanlah pengeluarannya 5 juta gitu. Berarti ada surplus 2 juta per bulannya. Nah, target dari dana darurat dia, katakanlah si single ini dia mau 12 bulan pengeluaran. Berarti dia perlu 5 juta dikalikan 12 ya, 60 juta. Itu adalah targetnya. Ini sudah didiversifikasi seperti tadi ya. Jadi ke instrumen-instrumen yang dia sudah mau tentukan. Jadi sebelum kita mulai jumlahnya sudah kita ketahui, ya kan? Nanti kita tentukan instrumennya kita mau kemana dan masing-masing kita alokasikan berapa. Nah, untuk waktunya sendiri, nah ini dia. Kalau misalkan gini, Bro. Jadi kalau saya melihat gini, dana darurat itu sangat penting. Dia adalah satu pondasi perencanaan dalam perencanaan keuangan, adalah satu pondasi. Nah, tanggungan belum ada pengeluaran-pengeluaran lain, ya sebaiknya segera saja dipenuhi. Jadi kalau saya lebih melihat bahwa kalau memang saya ada surplus 2 juta per bulan, target saya 60 juta ya, berarti saya targetkan bagaimana saya disiplin selama 30 bulan untuk mengejar target dari dana darurat saya. Kalau belum ada kebutuhan-kebutuhan lain ya, Bro ya. Seperti itu. Nah, rencana alokasinya contohnya seperti ini, aplikasinya dalam multi-cash account. Jadi kita diversifikasi ke, contohnya si single tadi merencanakan dia ke tabungan 25%, deposit setelah dia capai ke tabungan ini mencapai angka 25%, target 25% dari 60 juta tadi, dia baru beralih ke deposito. Setelah demikian seterusnya ya, setelah itu deposito tercapai, bergeser ke reksadana pasar uang. Begitu akan lebih apa ya? Kita akan jadi mungkin lebih semangat gitu, lebih semangat dan lebih tertata ya, lebih teratur gitu untuk mencapai target yang kita tetapkan. Dan contoh di sini saya masih terapkan logam mulia ya, emas ya, tapi mungkin persentasenya juga saya lihat jangan terlalu besar juga. Nah, kenapa ini perlu kita lakukan, teman-teman? Kenapa sih nggak harusnya di satu rekening saja, misalkan di tabungan saja atau deposito saja gitu ya? Karena kembali lagi ke sifat dana darurat ya, dana darurat itu adalah dana standby. Ada kemungkinan teman-teman, kita nggak pernah menggunakannya gitu. Dia benar-benar tanda kutip duit nganggur. Sebenarnya walaupun dia sebenarnya bukan duit nganggur ya, dia duit uang standby gitu, dana standby. Nah, kita tahu bahwa ada inflasi, ada biaya. Contohnya tadi untuk tabungan untuk tabungan bank kita tahu bunganya tuh nggak sebanding dengan dengan biaya-biaya yang kita keluarkan. Dan tentu saja kalau misalkan dalam jangka panjang itu akan mempengaruhi dari nilainya. Maka dalam waktu periode tertentu kita mungkin perlu adjust. 15 juta ini mungkin saja turun, jadi kita harus sesuaikan lagi gitu kan. Belum lagi mungkin ada inflasi gitu ya. Itu walaupun di sisi lain 60 juta ini mungkin juga akan kita koreksi terus. Apakah itu memang masih sesuai kebutuhan kita atau tidak? Masih sesuai dengan pengeluaran kita atau tidak maksudnya. Jadi
Iya, gimana, Bro? Perlu diversifikasi ya, Bro ya, di Ya, multicast ini. ya. Jadi kita diversifikasi dalam multicast account ini. Jadi nggak semuanya ditaruh dalam tabungan atau deposito. Contohnya kayak seperti reksadana pasar uang ini, dia memberikan return yang lebih bagus nih dibandingkan tabungan ya. Nah, harapannya adalah return tadi itu dapat untuk sebagai penyeimbang dari yang di tabungan saya boleh berkurang, tapi di reksadana pasar uang saya bertumbuh. Sehingga nilainya juga kita nggak terlalu, kalau misalkan taruhlah kita harus adjust, kita nggak terlalu dalam gitu untuk dapat sesuaikan. Begitu. Oke, nah berikutnya saya akan bahas di slide ini tentang mitos dan fakta seputar dana darurat. Saya katakan mitos dan fakta ini sebenarnya mungkin kita nggak sadarin gitu, bahwa ada belief-belief yang dari kita ya, maksudnya ada di dalam persepsi-persepsi dalam diri kita yang membuat kita jadi nggak berdaya atau mungkin jadi melemahkan kita dalam mengusahakan dana darurat seperti itu. Yang pertama adalah ada mitos rasa bahwa kita tuh tidak mampu gitu ya. Saya nggak mampu menabung misalkan. Mungkin saya pernah temui juga sih sebenarnya ada yang merasa dia nggak percaya diri, uang saya selalu habis gitu loh. Pengeluaran saya banyak sekali, tanggungan saya banyak sekali, sementara income saya nggak naik-naik. Bagaimana saya dapat menyisihkan? Mungkin banyak pikiran-pikiran seperti itu, yang membuat yang akhirnya frustasi atau menyerah untuk mengumpulkan dana darurat. Ataupun ya saya menggunakan dana darurat, saya sudah kumpulkan sebentar, ya nggak lama juga kepake lagi gitu kan. Itu juga ada membuat kita jadi tidak putus asa lah, dikatakan seperti itu ya, putus asa untuk terus berusaha untuk mengumpulkan dana darurat. Dan ada juga pandangan bahwa saya baru dikatakan sukses menabung itu kalau saya mampu menyisihkan dalam jumlah besar. Itu mitos pertama. Yang mitos kedua adalah kepercayaan atau percaya pada dirinya bahwa dia hanya mampu menabung kalau misalkan hutangnya sudah lunas. Saya baru mampu menabung dana darurat kalau hutang-hutang saya beres deh gitu, baru saya mampu nabung. Berikutnya ada juga yang menyamakan dengan next ada kebanyakan dari kita mungkin melihat dana darurat itu sesuatu yang serius ya, hanya boleh digunakan untuk kondisi yang darurat yang sangat serius. Bahkan yang terakhir adalah darurat itu adalah kondisi yang buruk, selalu sesuatu yang buruk. Apakah demikian? Nanti kita lihat, kita bahas satu-satu ya teman-teman ya di slide berikutnya. Oke, yang pertama ini adalah mitos saya nggak mampu menabung dana darurat gitu. Karena berbagai alasan, pengeluaran yang banyak, gaji atau income yang nggak pernah cukup gitu kan, sehingga kita tidak mampu menabung dana darurat. Nah, kalau teman-teman ada yang mengalami kondisi ini, ada 3 hal sebenarnya yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah coba pahami dulu, teman-teman. Pahami dulu lebih dalam lagi pentingnya kita punya dana darurat. Jadi setelah kita paham bahwa dana darurat itu penting buat keluarga kita, nah pentingnya itu di mana? Pentingnya apa? Coba analisa lagi lebih dalam. Jadi kalau misalkan kita maksudnya gini, kalau kita tidak menemukan urgensinya saya punya dana darurat apa ya, saya percaya bahwa itu akan membuat kita lemah dan kita nggak akan menemukan jalan. Tapi kalau kita melihat bahwa dana darurat adalah sesuatu yang penting bagi keluarga saya, bagi keuangan saya, kalau saya tidak sampai punya dana darurat, keluarga saya tidak sampai punya dana darurat, maka akan terjadi A, B, C, D. Misalkan seperti itu, teman-teman saya yakin pasti akan, yang belum punya hari ini, akan berjuang berusaha untuk mampu menabung dana darurat. Seperti itu. Bahkan konsekuensi terburuk apa yang akan saya alami kalau saya tidak punya dana darurat gitu ya, Bro? Betul, itu yang disadari. Jadi konsekuensi terburuknya apa nih? Kalau itu sudah dipahami, sudah disadari, dan sudah diterima, tentu kita akan mampu untuk saya percaya kita akan lebih mampu, Bro, untuk mampu menabung dana darurat. Jadi jalan dia akan terbuka. Yang sebelumnya nggak terpikir, mungkin akan datang gitu ya, terbantu gitu, seperti itu. Nah, yang kedua adalah coba cek lagi, teman-teman, kita ada di kebiasaan mana? Kita ada di kebiasaan sisa hari ini atau di kebiasaan sisih, gitu.
Kalau kebiasaan sisa, berarti saat terima income kita belanja dulu baru nabung gitu ya. Kalau kebiasaan sisih, ya itu tadi kita tabung dulu ya, berapapun itu konsisten. Karena kunci dari menabung kan sebenarnya sama ya teman-teman ya, bukan besarannya sebetulnya, tapi kita mampu konsisten. Dan ini kita cek kita tuh ada di mana sebetulnya. Apakah kita ada di sisa atau di sisi? Jangan-jangan gitu ya. Kita yang merasa tidak mampu menabung ini memang ada kebiasaan sisa. Kalau ada kebiasaan sisa, ya wajar. Saya pun dulu sama, setengah mati untuk mampu menabung. Karena saya baru sadar bahwa saya sebenarnya ada di sisa gitu. Akhirnya saya switch, saya rubah. Saya coba nggak langsung drastis ya, teman-teman. Sekian rupiah dulu atau sekian persen dulu gitu kan. Saya tetapkan pelan-pelan, nggak usah langsung harus sekian gitu ya. Malah itu mungkin kalau nggak mampu malah jadi frustasi gitu. Tapi bertahap. Nah, kalau kita sudah sampai di sana, saya percaya ya teman-teman ya, pasti juga. Jadi prinsipnya adalah sebetulnya belanja kita yang menyesuaikan tabungan kita, bukan tabungan kita yang menyesuaikan belanja kita, teman-teman. Itu yang kedua. Yang terakhir, nah kalau misalkan kita masih belum mampu menabung juga gitu ya, nah ini juga mungkin perlu financial check up ya, seperti kemarin kita cek dulu kondisi keuangan kita. Bagaimana cara kita mengecek keuangan kita ya, pasti kita harus punya kebiasaan mencatat dulu. Catat dulu pengeluaran-pengeluaran kita, itu larinya sebenarnya kemana aja. Dan evaluasi. Jangan cuma catat, tapi lupa evaluasi, jadi percuma juga. Jadi catat, kemudian evaluasi. Pengeluarannya kemana? Beberapa bulan terakhir. Ya, kalau ditemukan ada pemborosan gitu kan, ada sesuatu yang tidak perlu, potong, cut langsung alokasi pengeluaran tersebut. Contohnya misalkan gini, yang dapat kita potong ya teman-teman. Kalau misalkan sekarang ini zamannya kita nonton mungkin video on demand gitu ya, langganan kayak macam Netflix gitu ya, atau mungkin nonton YouTube gitu. Udah lama nih kita nggak nonton TV mungkin, udah jarang kita nonton TV. Nah kalau kita punya langganan TV kabel, jangan-jangan itu ya udah cut aja kalau memang kita sudah nggak butuhkan gitu. Kita udah andalkan aja yang biasa kita sering pakai. Nah ini sudah satu, ya ini sudah satu. Decodernya 2 jadi 1 aja ya bro ya. Nah, gitu. Channelnya 2, TV langganannya 2 ya potong salah satu gitulah, seperti itu ya. Karena itu sudah satu pemborosan. Coba cek lagi di pengeluaran kita, apakah ada hal-hal yang seperti itu. Banyak hal ya, mungkin ada langganan-langganan apa yang terutama yang sifatnya rutin tiap bulan harus kita bayar. Kita cek lagi apakah kita masih membutuhkan atau tidak. Nah, kalau tidak, kalau kita potong berarti kan sudah lumayan. Ada berapa rupiah yang dapat kita saving gitu ya. Nah, ada juga berikutnya kita substitusi. Contohnya sebetulnya saya masih dapat hemat dengan misalkan pakai barang yang ini merek ini gitu ya. Brand yang ini. Secara fungsi sama gitu. Padahal harga lebih murah. Ya, ini juga boleh jadi salah satu cara untuk kita substitusi produk tersebut atau barang-barang yang kita perlukan tersebut gitu ya. Untuk kita dapatkan mungkin sekian rupiah, sekian persen dapat kita bantu untuk saving ke dana darurat. Tidak perlu selamanya mungkin teman-teman ya. Maksudnya kita nggak akan terus-terusan mungkin substitusi barang yang lebih murah itu. Tapi sampai mungkin target dana darurat kita ini tercapai. Maksud saya adalah banyak jalan gitu teman-teman untuk kita dapat mencapai apa tujuan kita. Ini adalah untuk kalau merasa juga cukup, kita juga masih gampang teman-teman saya tahu, tapi sangat mungkin kita untuk mendapatkan uang tambahan. Apalagi di era digital sekarang ya. Sekarang sudah siapapun sekarang sudah dapat jadi channel TV bro gitu ya. Kita sudah dapat bangun channel YouTube gitu kan. Kalau teman-teman punya keahlian, teman-teman punya keterampilan, sesuatu yang dapat dibagikan melalui channel-channel tersebut ya, sosial media begitu kan, itu dapat mendatangkan kemungkinan ya, harapan dapat mendatangkan sumber income baru melalui iklan seperti itu. Buat atau konten gitu ya, buat konten. Bahkan saya lihat di sini, saya lihat di YouTube itu tenaga kerja Indonesia di Hong Kong dan di Taiwan itu mereka itu buat channel YouTube loh. Dan pada akhirnya banyak yang akhirnya tidak lanjut jadi TKI, pulang di Indonesia jadi YouTuber. Ya, pulang-pulang jadi YouTuber gitu ya. Ya. Keren sekali.
Padahal Atau tenaga mungkin kerja Indonesia loh, kalau istilah katanya di Indonesia itu asisten rumah tangga ya. Iya, secara skill ya. Padahal ya sebenarnya kita tuh ada kok yang dapat kita bagikan gitu ya. Sebenarnya ada kok. Ya pastilah setiap orang kan punya minat yang berbeda-beda. Sehingga mereka kan jadi ahli di masing-masing minatnya itu kan. Nah, mungkin juga kita temukan teman-teman yang atau orang-orang yang membutuhkan saran atau keterampilan yang sudah kita kuasai gitu ya. Caranya gitu kan. Nah, itu jadi saluran untuk berbagi. Teknologi digital saat ini memungkinkan untuk itu. Termasuk di sini bro, satu lagi, coba cek lagi di rumah kita. Kita lihat sekeliling rumah kita nih, jangan-jangan ada barang-barang yang sudah nggak kepake, tapi masih layak jual, ya kan? Nah ini sama digital juga memungkinkan kita juga untuk buka toko, gitu kan? Ya barang-barang second gitu kan nggak apa-apa ya, sepanjang masih bagus, banyak orang masih mau cari jauh lebih hemat, ya kenapa enggak? Jangan ya. Pertama barang-barang sendiri dulu, mungkin lama-lama jadi barang tetangga juga kita bantu jualin kan nggak apa-apa juga gitu. Betul. Ya, tanpa sadar kita jadi punya penghasilan baru bro, punya toko baru gitu kan, toko online gitu kan. Ya. Ya, jadi banyak jalan menuju Roma teman-teman ya. Jadi kalau kita patahkan mitos nomor 1 bahwa kita tidak mampu menabung gitu. Sebenarnya kita mampu. Oke. Nah mitos kedua, tunggu hutang lunas baru menabung dana darurat. Wah, benar nggak nih? Jadi saya nunggu hutang saya lunas dulu baru saya mampu menabung. Ini si single tadi, 23 tahun, income tadi 7 juta, pengeluaran 5 juta, cicilan 2 juta per bulan, bro. Jadi surplusnya 0. Gimana nih? Apakah saya harus nunggu hutang saya lunas dulu, baru saya nabung dana darurat, atau bagaimana? Saran saya, kami di Efek, kami melihatnya adalah ini perlu dilakukan berbarengan. Kenapa? Karena ya prioritaskan membayar hutang berbunga tinggi. Itu yang dilakukan. Jadi pilih hutangnya, schedulekan hutang-hutang kita, coba dilihat mana yang berbunga tinggi, mana yang kira-kira dapat rencanakan pembayaran seperti itu ya. Terutama yang berbunga tinggi untuk kita bereskan terlebih dahulu, sambil kita menyiapkan dana darurat yang simple dulu. Misalkan tadi target si single ini kan 12 bulan, ya udah nggak usah 12 bulan lah, 3 bulan aja dulu gitu. Ya kan? Yang penting kita punya, yang penting kita mampu untuk ngumpulin dulu bersama-sama. Kenapa seperti itu? Karena dana darurat ini akan membantu kita agar kita dapat fokus melunasi hutang tanpa menambah hutang baru. Yang pertama. Jadi yang kedua adalah juga memungkinkan kita untuk membayar tagihan yang tidak menerima kartu kredit. Ingat ya, di masa-masa membayar pelunasan hutang ini kadang-kadang kita tergoda untuk buka hutang baru gitu. Nah, seandainya kita ada kebutuhan mendesak, kita nggak punya dana darurat, cenderungnya kita ya akan terus-terusan buka hutang baru gitu, bro. Nah, dana darurat ini memungkinkan kita untuk menghindar kebiasaan tersebut. Kita detox lah dari kartu kredit gitu ya. Dan kalau misalkan kartu kreditnya itu tadi juga ya, kartu kredit ada juga mungkin hal-hal yang tidak dapat dibayar sama kartu kredit, kita harus bayar gitu. Dan jumlahnya cukup besar. Nah, kita terhindar nih dari pinjaman jangka pendek atau yang bayar harian gitu kan, yang kita tahu bahwa hutang seperti itu bunganya tinggi, hutang berbiaya mahal lah, kita sebutnya seperti itu. Nah, kita terhindar dari hal-hal tersebut. Sehingga ya di mitos nomor 2, usahakan juga dengan kombinasi yang dengan cara yang tadi, bagaimana kita mampu menabung untuk kita, walaupun kita masih punya hutang juga dalam posisi mencicil membereskan hutang juga kita mampu menabung dana darurat. Oke, berikutnya adalah dana darurat boleh nggak kartu kredit saya sebagai dana darurat? Nah, di lapangan banyak nih, saya temukan bro. Wah, saya punya dana darurat dari mana nih? Kartu kredit. Oke, silakan bro. Nah, itu dia. Ini sebenarnya bahaya sekali, Bro Mario. Bunga kartu kredit kita kelihatan ya, di sini saya coba bikin tabelnya ini sebagai simulasi. Ini saya dapatkan dari satu sharing komunitas HBC waktu itu. Bunga kartu kreditnya 2,95% per bulan ya. Tapi kalau misalkan ya itu tadi ya, namanya kondisi darurat kan kita dana darurat kan ditujukan untuk kondisi-kondisi di mana ada masalah dengan income kita. Saat income kita nggak berpenghasilan, kita ngandalkan kartu kredit, waduh. Nah, ini hasilnya teman-teman. Hutang 10 juta, bunga 2,95% per bulan. Di bulan saat kita tidak mampu mencicil, berikutnya diperhitungkannya adalah dari bunga berbunga ya, dari 10 juta 255.000. Demikian seterusnya.
tanpa sadar di 12 bulan hutang kita sudah jadi 14.174 sekian. Jadi nggak sadar bunga efektifnya 42% setahun. Jadi ini sangat berbahaya. Ya, kalau misalkan kondisi-kondisi normal, untuk darurat-darurat yang sifatnya normal, kartu kredit boleh-boleh aja dipakai. Karena kartu kredit sebenarnya kita pakai alat pembayaran ya. Kita pakai sebelum jatuh tempo, ya harusnya sudah kita beresin. Kalau nggak, udah kena bunga. Saat kena bunga itu kan sebenarnya kita apa ya, ada menurut saya sih satu kerugian gitu. Padahal saya masih dapat fasilitas untuk tidak kena bunganya. Saya lebih memilih ke sana untuk kartu kredit. Dan kalau misalkan saya memilih kartu kreditnya sebagai dana darurat saya, kalau kondisi-kondisinya tidak normal, yang benar-benar darurat, kayak masalah tadi pemutusan hubungan kerja ataupun potongan gaji dipotong sekian persen ya, bagaimana saya dapat mencicil membayar pengeluaran saya, kebutuhan tagihan-tagihan saya setiap bulan? Kalau kartu kredit sangat sangat beresiko. Ujung-ujungnya sebenarnya akan membuat masalah baru gitu ya. Jadi sangat tidak disarankan apabila kita mengandalkan kartu kredit sebagai emergency fund. Oke, Bro, yang maksudnya menimbulkan masalah baru tadi itu apakah kartu kredit suatu saat dapat menimbulkan masalah baru, yaitu dapat menimbulkan hutang juga pada saat tidak mampu dibayar? Ya, betul. Jadi saya melihat begini, ada beberapa kasus yang kita temui juga ya. Awalnya, Bro tahu ya, pinjaman-pinjaman online gitu kan? Ya. Pinjaman online, pinjol-pinjol itu kemarin kan cukup marak ya di 2020 ya. Ramai sekali masuk media, masuk berbagai TV show gitu kan, acara-acara TV. Bunganya sangat tinggi. Orang akhirnya terbelit ya, tidak punya hanya satu aplikasi lah istilahnya kita itu ya, tidak hanya satu aplikasi tapi sampai puluhan, sampai ratusan aplikasi. Bahkan sampai ratusan juta gitu. Nah, ada benang merah kebiasaannya adalah karena masalah di kartu kredit, Bro, sebelumnya. Kartu kredit itu sebenarnya bahayanya, mohon maaf ya buat teman-teman yang mungkin kerja di bank saat ini ya. Kartu kredit itu bahayanya sebenarnya bikin habit kita itu berhutang sebetulnya tanpa disadari. Dulu beberapa tahun lalu banyak orang bangga dia punya kartu kredit banyak nih. Tapi sebetulnya dia nggak sadar dia sedang menurut saya sih di ujung gitu, di ujung tinggal tunggu keplesetnya aja gitu. Kalau punya kebiasaan begitu. Jadi selalu menutup tagihan dengan kartu kredit. Kenapa? Ya, saya selalu berpegang pada pemikiran bahwa langit itu nggak selamanya biru. Ada suatu kondisi, suatu saat kita ngalamin yang nggak seperti yang normal gitu, di luar normal. Dan kalau itu terjadi, saya sudah punya terbiasa hutang ya, beberapa kasus yang kita lihat memang kejadian, Bro. Jadi hutang kartu kredit nggak terbayar, lari ke pinjaman online untuk nutup, tergulung lah di sana. Ya, dampaknya banyak ke kehidupannya, yang namanya sudah terbelit masalah seperti itu, sampai bahkan ke pekerjaannya juga. Jadi membahayakan dirinya seperti itu. Jadi fix, Bro. Kalau menurut saya kartu kredit ya kita perlu jangan dijadikan sebagai dana darurat. Instrumennya tetap tadi. Mudah-mudahan menjawab ya, Bro Mario ya. Ya. Oke, next. Mitos yang keempat kalau nggak salah, dana darurat hanya boleh digunakan untuk keadaan yang serius. Jadi banyak dari kita memang berpikiran bahwa darurat ini hanya sesuatu yang serius, suatu yang emergency yang tanda kutip. Persepsi benar nggak sih kalau ada sampai kata membahayakan ya? Saya tadi lupa, beberapa teman tadi sampaikan apa definisi darurat masing-masing teman-teman, tapi kalau saya boleh simpulkan kayaknya sesuatu yang serius gitu. Hanya yang penting saja. Nah, saya daripada berpikir serius tidak serius, saya mempertimbangkannya gini, dengan 3 pertanyaan. Saat saya mau mencairkan dana darurat, saat yang tepat adalah dengan saya menanyakan kepada diri saya 3 pertanyaan ini. Yang pertama adalah, apakah biaya tersebut atau pengeluaran tersebut, kebutuhan tersebut memang tidak diperkirakan sebelumnya atau tidak? Jadi sesuai dengan definisi dana darurat tadi yang pertama. Kalau dia memang tidak diperkirakan, saya lanjut ke pertanyaan kedua. Saya nggak langsung cairin nih, gitu kan? Apakah sangat penting dan berpotensi mengganggu kehidupan saya?
Kalau misalkan tidak diperkirakan, tidak terduga, tapi ya nggak terlalu mengganggu gitu ya, saya masih dapat atasin gitu, ya mungkin saya belum. Tapi kalau sudah mengganggu, saya lanjut ke pertanyaan ketiga, apakah dia mendesak untuk dibayar atau dia dapat nunggu? Kalau dapat nunggu berapa lama? Gitu. Jadi kita benar-benar cek ke sana ketiga pertanyaan tadi. Kalau tiga-tiganya sudah terpenuhi, ya boleh saja. Saya lebih lihat ya kita boleh menggunakan dana darurat kita untuk kebutuhan tersebut. Itu dia dari mitos nomor 4-nya, seto yang serius. Ya, nah mungkin dari beberapa kita, Bro Mario ya, Ya. mengalami dana darurat itu kok cukup sering dicairin gitu. Ya, betul. Baru ngumpulin sebentar, kepake lagi gitu kan. Kok kondisi kebutuhannya kok selalu apa ya? Selalu ada aja gitu kan. Terpakainya gitu kan. Nah, di sini sebaiknya kita sarannya adalah kita evaluasi. Pengeluaran-pengeluaran apa sih yang menyebabkan kita itu mencairkan dana darurat? Biasanya karena apa? Apakah ada pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya berulang? Ya, frekuensi gitu ya, berulang gitu. Kalau memang ada, nah ini mungkin kita perlu strategi lain nih, perlu cara lain supaya apa? Supaya dana darurat kita juga dapat terkumpul dan sesuai dengan mencapai target yang sesuai kita harapkan. Nah, kalau memang seperti itu, strateginya seperti apa? Strateginya adalah dengan yang namanya sinking fund, Bro Mario. Jadi sinking fund ini adalah satu pos gitu ya, pengeluaran yang sifatnya tuh dapat diprediksi. Kalau tadi dana darurat jarang terjadi dan tidak terduga, ini sekalian saya sampaikan di sini kan ada perbedaannya. Jarang terjadi nggak terduga, sinking fund ini dia sudah diketahui. Ini saya bakal pakai gitu. Contohnya apa ya? Misalkan Tahunan. STNK mobil. Kalau Gimana? banjir tahunan. Sorry bro, kurang jelas. Kalau misalkan kayak saya alami nih banjir tahunan, dulu awal pertama kali banjir mungkin tidak terduga ya, tapi sekarang kan sudah mulai saya melihat ada arah metodenya ini bakalan tahunan nih. Gitu Itu ya. gimana? Ya, kalau nah itu tadi, kalau dia memang sudah sifatnya kita bakal prediksi nih tahun depan bulan-bulan sekian tuh bakal ada kondisi ini gitu kan. Ya, itu sudah mungkin perlu mulai mengalokasikan ke salah satunya caranya ada ke sinking fund atau mungkin kalau selain mungkin tinggiin tanggul apa segala macam gitu ya bro ya, rumah ditinggiin atau apa gitu kan, renovasi sedikit gitu kan, mungkin ini kita perlu siapkan ke pos ini, sinking fund ini. Jarang terjadi tapi kita sudah ketahui. Contoh lain mungkin ya biaya-biaya apa, STNK mobil kita setiap tahun kita bakal bayar, ya udah kita mulai persiapkan gitu. Jumlahnya mungkin cukup lumayan besar ya, mobilnya ada 3 gitu misalkan kan, atau kendaraan ada berapa gitu kan, itu kan butuh biaya ke sana. Nah ini perlu kita alokasikan ke sini. Jadi bukan ke dana darurat lagi, maksud saya seperti itu. Nah ciri yang berikutnya adalah perbedaannya, kalau dana darurat itu disimpan dalam beberapa account, termasuk simpanan yang memberikan imbal hasil tinggi, karena sifatnya itu tadi ya kita belum tentu pakai, sehingga kita dapat taruh dia di tempat yang imbal hasilnya tinggi. Contohnya mungkin kayak emas ya, yang perlu disimpan dalam jangka panjang. Dia akan memberikan return yang cukup lumayan. Tapi kalau sinking fund, dia disimpan dalam beberapa account tabungan yang sifatnya cash, termasuk amplop uang cash. Kalau kita zaman dulu suka simpen tuh, ini uang apa dalam amplop apa gitu kan, uang apa dalam amplop apa. Itu sebenarnya larinya ke sinking fund. Dan emergency fund itu kalau jumlah dihitung berdasarkan bulan pengeluaran, nah sinking fund berdasarkan target dari tujuan keuangan. Nah kalau misalkan banjir, rata-rata butuh berapa nih? Kira-kira berapa nih kita bakal kita perlu siapkan gitu kan? Nah, itu ditentukan dari sana. Nah, dibagi sekian waktu, berarti saya per bulan perlu cicil sekian. Jadi ini lebih tingkat advance-nya emergency fund lah ya, seperti itu ya. Yang mungkin perlu saya nggak tahu. Saya lihat ini ya, kalau misalkan seperti kondisi Bro Mario yang tiap tahun mulai mulai ngalamin banjir yang rutin, ya perlu disiapkan alokasi ke sini ya, mungkin porsi dari emergency fund kebagi 2 nih. Yang emergency fund sekian, sinking fund-nya sekian. Begitu Bro Mario. Nah, contoh penggunaannya seperti di bawah. Kalau sinking fund ya rencana liburan ke sana juga, iuran rumah tangga,
Maksudnya kayak kita yang tinggal di kompleks atau di apartemen ya, ada maintenance fee segala macam, ada bayar satpam tiap tahun, THR, asisten rumah tangga, SNK dan lain-lain. Ini larinya ke sinking fund. Tapi kalau emergency fund sama seperti tadi, fungsinya lebih ke kondisi-kondisi darurat yang tidak terduga. Oke, silakan. Oke. Ya, saya lanjut. Ini adalah gambarannya dari contoh-contoh kebutuhan pengeluaran tadi ya, sinking fund tadi, rumah tadi larinya ke sana, liburan, ada hadiah juga, maksudnya hadiah ini contohnya kayak THR, Bro. Ya. THR, angpau. Kalau misalkan acara angpau selalu bagi-bagi angpau gitu kan, setiap hari raya gitu ya. Ya. Kasih apa? Angpau nilainya lumayan, perlu dipersiapkan ya, mungkin masuk ke dalam sini. Terutama untuk kita ya, teman-teman yang punya budgetnya lumayan ketat gitu loh. Itu sangat sangat diperlukan untuk perencanaan seperti ini. Kalau misalkan kita agak lowong-lowong sih nggak ada masalah gitu. Agak lega gitu ya secara budget. Tapi kalau budget kita budget yang ketat, wah, semuanya harus betul-betul diperhitungkan. Sebaiknya memang kita perlu siapkan sinking fund. Untuk kendaraan contohnya ini tadi SNK, biaya perbaikan, servis, perawatan itu lumayan kalau untuk mobil ya. Daripada kita menggunakan kartu kredit, coba deh kita siapkan untuk alokasikan untuk kendaraan, perawatan kendaraan kita. Selain kendaraan kita juga jauh lebih lebih fit gitu kan, lebih aman karena rutin dirawat. Ya jadi lebih tenang kita dalam menggunakannya gitu. Yang terakhir juga ini device ya, perlengkapan di masa online ini saya jadi melihat juga nih. Ternyata rata-rata umur penggunaan elektronik kita rata-rata 5 tahun, Bro Mario. Iya. Jadi saya melihat setiap 5 tahun sepertinya kok butuh ganti gadget baru. Sementara teknologi makin ke sini makin canggih, software aplikasi yang digunakan juga makin canggih, ngikutin harga laptopnya juga pasti akan, atau harga gadgetnya ya, tabletnya juga makin lebih canggih lagi gitu untuk mengejar penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut. Dan angkanya lumayan. Nah, kalau misalkan setiap 5 tahun kita melihat, oke, saya mau pakai laptop ini sampai dengan 5 tahun dia bakal ganti gitu ya. Ya mulai cicil aja gitu. Kalau misalkan nanti pas ganti laptop jadi nggak kebingungan pas sudah waktunya. Karena ganti laptop juga sifatnya sebenarnya tiba-tiba juga sih sebetulnya. Tiba-tiba harus saja kalau bagi teman-teman yang nggak terlalu ngikutin tren ya, hanya fungsi saja. Oke, itu dia. Oh ya, terakhir tadi ada juga, apakah dana darurat itu selalu diidentikan dengan sesuatu yang buruk gitu ya? Ternyata enggak, teman-teman. Sesuatu yang heavy pun memasuki kriteria mendesak dan perlu segera dibayar. Sebagai contoh adalah kalau misalkan kita contoh aja nih, mungkin ada hal kasus lain ya. Contoh aja misalkan kalau misalkan kita dapat promosi jabatan, tapi promosinya keluar kota, sehingga harus memboyong satu keluarga pindah gitu ya. Tentu itu juga butuh biaya. Ya mungkin dari perusahaan, dari kantor kalau kasih support ongkos uang pindah nggak apa-apa nih, tapi kalau enggak mungkin tetap aja walaupun ditutup oleh dari kantor sekalipun, mungkin ada juga biaya-biaya lain yang jadi harus kita keluarkan juga sendiri. Nah, kondisi-kondisi tersebut yang tidak terduga sifatnya mungkin dapat mengganggu kehidupan kita seperti itu dan perlu segera dipenuhi, dibayar, ya kita boleh juga untuk mencarikan dana darurat untuk kondisi tersebut. Oke, rasanya itu Bro Mario. Oke. Dari saya. Terima kasih, Bro. Oh ya, terakhir Bro Mario. Oh iya, silakan. Oke, ini saya hampir kelupaan nih. Jadi teman-teman ya, jadi dana darurat ini merupakan bagian dari perencanaan keuangan. Jadi dalam kita membangun bangunan perencanaan keuangan kita. Jadi diperhatikan seperti bangunan ya. Berarti dia tuh posisi dari dana darurat ini berada di posisi bawah, dia ada di pondasi, dia adalah pondasinya. Cash flow yang baik, kita mengelola keuangan kita dengan baik, mengelola kredit hutang kita dengan baik, dan memiliki pos dana darurat adalah pondasinya, seperti itu. Jadi sangat tidak disarankan ya teman-teman, atau saya sih jangan deh katakan sangat tidak disarankan ya. Saya sarankan banget gitu. Maksudnya teman-teman dapat mempersiapkan dana darurat secara lengkap, full, secara penuh gitu ya, sebelum memulai ke tahapan-tahapan di atasnya gitu. Contohnya sebelum kita manajemen risiko
mengambil asuransi yang lebih bukan basic ya. Kalau asuransi basic dia ada di pondasi ya, tapi yang mungkin bukan basic, kita sudah larinya ke kenyamanan gitu, ataupun investasi yang lebih beresiko lagi karena kita mengejar pertumbuhan. Sebaiknya kita persiapkan sampai selesai pos dari dana darurat ini. Begitu, Bro Mario. Intinya seperti dari slide ini, Bro, bahwa kita bagaikan bangun sebuah rumah. Kalau pengen Betul. bangun rumah itu ya ada fondasinya dulu. Kalau Betul. ternyata mau bangun rumah tingkat 1, ya disesuaikan fondasinya. Tapi pada saat kita mau bangun rumah tingkat 3, kita lihat lagi fondasi kita kuat nggak untuk sampai ke tingkat 3. Kalau tidak kuat, berarti kita perlu melihat fondasinya kita. Dalam hal ini kita perlu melihat lagi kekuatan dari arus kas dan dana darurat kita ya. Ya, betul sekali, Bro Mario. Siap. Oke, terima kasih Bro Daniel dan teman-teman sekalian. Ya, di sini sudah ada beberapa pertanyaan, Bro. Ya. Wah, sebelum kita lanjut, kasih applause ya dong. Boleh kita kasih di virtual, boleh applause, boleh hati dan sebagainya ya, biar Bro Daniel ini semangat dan kita semuanya semangat pada siang hari ini. Nah, oke, Bro Daniel, ini ada beberapa pertanyaan. Nah, teman-teman, kita sudah pukul 20.11 di layar laptop saya. Kalaupun nanti ternyata lebih dari jadwal seharusnya 14:11, kalau lebih nanti dari 14:30, nanti saya akan informasikan dan mohon kerja sama teman-teman bahwa kemungkinan kita akan ada lebih. Tapi lebih tepatnya nanti saya akan informasikan lagi ya. Oke, Bro, ada beberapa pertanyaan dan teman-teman yang masih ingin bertanya, silakan chat di room ya. Kita akan menyampaikan. Kalau masih ada yang private, tidak ingin diketahui namanya atau masih malu-malu gitu ya, silakan private ke floor manager atau itu Mbak Olivia. Nanti Mbak Olivia akan sampaikan ke saya dan saya akan menyampaikan ke narasumber tanpa menyebutkan nama teman-teman. Oke, Bro, ini pertanyaan pertama, walaupun tadi Bro sudah sampaikan menjawab, tapi karena ada beberapa teman yang masuk ke belakangan, saya akan bacakan lagi ya, Bro ya. Ya. Ini pertanyaannya sama dari Ibu Supriyati dan Ibu Friska bahwa tadi di bagian logam mulia ada yang namanya hidden cost. Ya, itu maksudnya apa, Bro? Ya, jadi hidden cost maksudnya biaya-biaya tersembunyi gitu. Jadi saat kita membeli emas, misalkan ya emas antam, logam mulia itu ada biaya tersembunyi yang perlu sebenarnya itu dia nggak kelihatan seperti kita bayar gitu, tapi sebenarnya kita keluar uang untuk itu. Contohnya tadi split harga ya, beli jual ada keluar nilai uang kita jadi turun. Paling enggak tadi saya catat antara 10 sampai 11% split harganya. Itu namanya split harga. Jadi harga kita beli dengan buyback ya, beli ulang dari pihak Antam membeli kembali itu ada split harga. Dan itu cukup 10% cukup besar, Bro. Di investasi kan juga cukup lumayan gitu. Yang harus kita bayar. Itu yang pertama. Yang kedua ada juga kalau misalkan semakin banyak logam mulia kita semakin banyak kita simpen, kita makin khawatir nggak, Bro? Oke. Makin khawatir ya. Berarti kita perlu tempat penyimpanan yang lebih aman. Nah, biasanya larinya ke sewa, contoh SDB, Safe Deposit Box, gitu kan. Itu ada pengeluaran lagi. Ada lagi misalkan kalau biaya ini rusak, Bro. Maksudnya secara makin ada sih bahasanya? Jadi kondisi barang atau logam mulia yang kita punya itu, kalau contoh seperti Antam itu kan dia sertifikatnya bareng sama sertifikatnya bareng sama kemasannya. Nah kalau kemasannya rusak, berarti sertifikatnya kan koyak juga gitu kan, rusak juga gitu, Bro ya. Nah itu nilainya juga ada potongan. Nah itu juga perlu diperhitungkan. Yang terakhir mungkin buat teman-teman yang Muslim ya, ada juga yang menyampaikan bahwa kalau misalkan emas disimpan lebih dari 1 tahun gitu kan, itu ada biaya zakatnya. Nah itu kan juga perlu diperhitungkan. Hidden cost gitu. Oke. Semoga ya terjawab ya Ibu
Supriyati dan Ibu Friska. Kalau ternyata masih ada yang ingin ditanyakan, silakan lanjut di chat room. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bro. Ini dari Ibu Linda. Nah, berbicara tentang kartu kredit tadi, bahwa ada yang dana darurat itu sebagai kartu kredit nih, Bro. Ya. Apakah punya kartu kredit untuk jaga-jaga, tapi tidak pernah digunakan, Bro? Menurut Bro Daniel, apakah itu termasuk sebuah pemborosan? Karena kan ada iuran tahunan yang tetap perlu dibayarkan. Ya. Jadi bukan dana darurat ya, pemborosan atau tidak gitu. Betul. Oke. Mudah-mudahan Ibu siapa tadi, Bu Linda ya? Bu Linda. Bu Linda setuju sama saya juga, sama tidak pakai kartu kredit sebagai dana darurat. Jadi kalau pemborosan atau tidak, ya kalau saya sendiri masih ada kartu kredit, gitu ya Bu. Masih ada kartu kredit, cuman memang dari 3, jadi kita gunakan hanya 1 saja. Dan itu pun kita melihat yang banyak kasih yang istilahnya lebih lebih banyak fasilitas lah yang kita pilih gitu ya. Jadi nggak semua kartu kredit lama kita gunting lah, kita hentikan gitu. Karena memang kartu kredit juga kan mau nggak mau juga ada biaya juga kan, biaya tahunan segala macam itu ya. Nah kalau misalkan, dan memang setelah makin ke sini kami itu makin sedikit untuk menggunakan kartu kredit, Bro Mario. Ya. Makin sebelum waktu kita membangun efek ini ya, di awal-awal dulu ya memang penggunaan kartu kredit masih cukup sering gitu ya. Masih besar lah, tiap bulan kadang-kadang pakai gitu kan, karena ya gampang tinggal gesek gitu kan, pikir bayar besok gitu. Tapi setelah kesini kita ngelihat bahwa ada satu masa di mana kami harus mencicil, jadinya larinya ke cicil yang bulanan itu, Bro. Jadi kita setahunkan gitu kan, lalu kita bagi gitu, dan memang terasa bunganya tuh memang besar sekali gitu. Dan setelah kita cek lagi, kita lihat-lihat, kita baca-baca, terutama kemudian saya lihat tabel tadi yang saya bagikan tadi gitu kan, oh ternyata seperti ini kartu kredit. Nah, dari situ kita mulai detox nih, kartu kreditnya kita mulai kurangin, tapi tetap kita pakai tetap ada 1 sebagai alat pembayaran. Jadi kalau saya melihatnya kita melihatnya sekarang kartu kredit sebagai alat pembayaran yang dapat membantu kita, mempermudah kita gitu ya. Contohnya kalau misalkan kita mau transaksi online, beli tiket pesawat misalkan gitu kan, kita masih pakai kartu kredit. Tapi ya itu sebelum jatuh tempo sudah kita tutup. Sebelum jatuh temponya udah kita tutup. Jadi kita nggak kena bunganya gitu ya. Seperti itu. Jadi itu sangat membantu untuk punya. Tapi dan lagi yang mana sudah sesuai. Kalau misalkan terlalu berlebihan ya nggak ada salahnya sih dikurangin juga gitu. Malah jauh lebih hemat. Ya, jadi sebaiknya kalau misalkan tadi apakah termasuk pemborosan atau tidak, menurut Bro Daniel itu bahwa ya nanti tergantung pemakaiannya juga ya, atau ternyata bagaimana? Ya, kalau misalkan dari misalkan dia punya berapa nih, Bu? Punya 3 kartu kredit. 3-tiganya memang kepake sebagai alat pembayaran gitu ya. Ya nggak apa-apa. Maksudnya memang sesuai dengan kebutuhan kan. Tapi kalau makin ke sini ya dapat disesuaikan dengan lebih suka mungkin bayar cash ya, atau transfer debit gitu kan. Otomatis kan penggunaan kartu kredit juga makin berkurang. Tapi ini tidak digunakan, Bro. Kalau ini tidak digunakan, ya saya melihat kalau punya 1 nggak apa-apa lah. Sebagai jaga-jaga seandainya misalkan butuh untuk ini ya, mempermudah gitu. Kayak kita masih pegang. Ya kita sadarin, Bro ya. Kita sadari ya, kita keluar biaya untuk itu. Oke. Dan selama mampu juga masih mampu mengalokasikan dana untuk membayar iuran tahunannya ya, Bro ya. Ya, maksudnya kita sadari memang ya. Sebagai konsekuensi karena itu digunakan untuk jaga-jaga. Betul. Karena itu fasilitas kan. Itu fasilitas, kita harus bayar fasilitas itu. Ada harga di sana. Ya. Oke, semoga terjawab ya Ibu Linda. Oke, ini ada pertanyaan dari private. Ya, private. Waduh, nih. Kalau private ngeri saya nih. Ya, ini Bro, mengapa emas termasuk dana darurat, sedangkan disimpan dalam jangka pendek, lalu dijual lagi malah merugi? Ya.
Nah, itu tadi, ini coba saya share dulu ya, Bro ya. Silakan, Kenapa Bro. sih kok kenapa tetap pakai emas gitu kan? Ya. Oke. Ya, mana ya? Kenapa kita tetap pakai emas? Ya, sebetulnya kembali lagi ke rancangan. Jadi ini sebagai contoh juga. Kalau misalkan teman-teman ada merasa kurang nyaman dengan emas, nggak apa-apa juga gitu ya. Nah, kenapa saya tetap masih memilih emas di sini dapat kita masukkan, walaupun dalam jangka pendek merugi, karena sebetulnya saya bangun dana darurat ini, kita bangun dana darurat ini mulai dari instrumen yang paling liquidnya. Kita mulai dari instrumen yang paling liquid. Kita mulai dari bawah kalau di sini, teman-teman. Kita dari kas gitu ya. Kalau misalkan kas kurang nyaman, kita mulai dari tabungan bank. Dari tabungan ini sudah terpenuhi. Nah, besarannya berapa? Kita alokasikan ya. Misalkan si single ini kan tadi dia punya pengeluaran 5 juta ya. 5 juta per bulan. Berarti di tabungan ini dia sudah punya 3 bulan. 3 bulan pengeluaran. Kalau terjadi kondisi terburuk terhadap sumber income-nya, katakanlah dia terkena PHK, dia punya 3 bulan waktu untuk mencari pekerjaan baru yang sesuai dengan level pekerjaan lamanya. Misalkan gaji di perusahaan lama rata-rata kasih sekian, fasilitas begini, dia dapat punya waktu untuk mencari itu selama 3 bulan. Dengan dana darurat dia melalui tabungan. Nah, kalau misalkan lebih dari 3 bulan dalam waktu mencari ini, ya, mencari pekerjaan baru, sumber income barunya dia dapat mencairkan ke instrumen berikutnya, yaitu deposito. Sehingga dia tidak perlu khawatir pengeluaran-pengeluaran dia, tagihan-tagihan dia tidak tertutup karena dia masih ada sumber cadangan, dana cadangan. Ke situ, Mario. Oh, oke, Bro. Nah, kenapa emas gitu ya? Nah, kenapa emas? Emas kalau lihat teman-teman lihat dia ada di paling ujung, paling jauh, dan jumlahnya juga hanya 5%. Misalkan. Karena kenapa dia tetap kita gunakan? Ya, karena emas masih ada memberikan pertumbuhan gitu. Memberikan pertumbuhan. Kalau misalkan saya taruh di tabungan, ya kalau misalkan dia nggak pernah kepake gitu kan, dana darurat ini nggak pernah kepake dalam jangka waktu yang panjang, tentunya 15 juta ini juga nilainya juga akan turun, kepotong sama ya selain inflasi kepotong sama biaya tabungan. Nah, kalau misalkan kita taruh dalam emas jangka panjang, dia memberikan pertumbuhan. Berarti kalaupun teman-teman ingin mengalokasikan dana darurat dalam bentuk emas, mungkin tujuannya lebih menengah atau jangka panjang ya, Bro ya? Betul. Ya. Makanya kenapa emas tadi kita taruh di ujung, ya. di posisi yang jauh gitu. Apalagi ada kelebihan emas yaitu tadi fear asset ya. Ya, fear asset. Jadi saat ekonomi buruk, cenderung dia naik gitu kan? Ya. Dia cenderung naik. Kenapa banyak orang yang memindahkan asetnya ke dalam bentuk emas? Oke, Bro. Saya baru sadar, Bro, kacamata kita kan siapa ya? Mirip ya, Bro. Selingan aja biar tidak terlalu tegang ya, teman-teman. Oke, terima kasih, Bro. Semoga menjawab yang mengirim private ke floor manager. Dan ada pertanyaan berikutnya dari Pak Herman Layarda. Wah, ini teman saya. Daniel, penyiapan dana darurat di range 3 hingga 6 bulan biaya pengeluaran bulanan. Pertanyaan saya, besaran biaya pengeluaran bulanan tersebut mencakup kebutuhan hidup saja atau termasuk cicilan hutang seperti angsuran mobil yang 3-5 tahun atau bahkan KPR rumah yang jangka panjang 10-15 tahun. Silakan, Bro. Oke. Jadi saya coba jawab. Jadi gini Pak Herman, idenya dana darurat ini kan sebenarnya adalah untuk mengantisipasi kalau misalkan terjadi satu masalah pada sumber income kita ya, maksudnya pekerjaan kita. Mungkin kita kena PHK atau bisnis kita lagi slow, seperti itu. Nah, harapannya adalah kalau kita punya dana darurat, kan perhitungannya berdasarkan pengeluaran bulanan kita.
pengeluaran itu masih termasuk kepada cicilan kita, Pak. Termasuk pada cicilan kita. Jadi kita perhitungkan ke sana. Nah, pengeluaran kita kan macam nih, ada kebutuhan untuk anak, untuk sehari-hari ya, kebutuhan sehari-hari termasuk tagihan-tagihan dari cicilan-cicilan, langganan-langganan. Nah, kalau terjadi situasi yang tadi, yang tidak diharapkan tadi datang, PHK itu datang, ada masalah dengan income kita, berarti kita ambil dari dana darurat kita. Nah, katakanlah jumlahnya misalkan secara nominal dia untuk 12 bulan pengeluaran gitu. Bapak sudah punya untuk 12 bulan gitu. Nah, sebelum 12 bulan habis, harapan kita adalah sumber income kita sudah mulai kembali normal. Jadi selama dalam proses untuk menunggu dia sampai dengan normal, cicilan-cicilan juga tetap dapat terbayar. Tahu ya maksudnya ya, begitu ya. Jadi kembali lagi tadi seperti pengertian dana darurat ya, ada kejadian yang mendesak. Jadi misalkan pada saat ternyata di PHK, ternyata hutang itu tidak dapat ditunda, tidak dapat dipending, tapi tetap perlu dilunasin atau dibayar. Kalau ternyata cicilan mobil dan cicilan KPR itu tetap perlu dibayar pada masa kita seseorang ter-PHK, maka itu perlu dimasukkan dalam perhitungan dana darurat. Begitu ya, Bro? Ya, betul. Jadi selama harapannya adalah kalau kita punya 12 bulan, tadi saya ulangi ya, kalau kita punya 12 bulan dana darurat, berarti saat kita terjadi masalah dengan income kita masih punya waktu selama 12 bulan. Harapannya sebelum 12 bulan income kita sudah normal. Oke. Jadi semua tagihan kita nggak perlu khawatir, gaya hidup kita juga nggak perlu turun karena kita punya pos dana darurat. Oke. Gitu. Semoga menjawab Pak Herman ya. Terjawab ya Pak Herman ya. Kalau ternyata misalkan teman-teman tadi yang sudah terjawab pertanyaannya ternyata masih belum puas, silakan chat. Dan sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, teman-teman saya menginformasikan di layar laptop saya sudah pukul 14 hingga 27. Nah, saya minta izin kepada teman-teman, kita akan menambah dari waktu daripada yang seharusnya 14.30 dan maksimal akan berakhir di pukul 15.00. Dan kalau ternyata pertanyaannya sudah terjawab semua sebelum 15.00, maka akan lebih cepat waktu selesainya kita. Oke, kita lanjut. Ini masih private lagi nih Pak Daniel. Ya, Bro, maaf, Pak Daniel, kalau dana darurat tidak ada, adanya hutang. Kan hutang juga lebih penting, harus dibayar. Apakah bahaya jika dana darurat baru dikumpul setelah hutang lunas? Itu Bro. Gimana? Sorry Bro, saya terkesima dengan cara. Nih dana darurat ini tidak ada nih. Misalkan dana daruratnya nggak ada. Saya dana darurat nggak ada nih, tetapi saya punya hutang, ya. Dan menurut saya hutang saya penting untuk dibayar nih. Betul, setuju. Maka bahaya bagi saya jika dana darurat baru terkumpul setelah hutang saya lunas. Itu Bro. Ya, itu tadi saya sudah sampaikan tadi di slide-nya. Saat kita punya hutang itu sebetulnya kita perlu tetap saat kita masih masa mencicil, kita perlu juga tetap mengumpulkan dana darurat. Kenapa? Karena ya kita nggak tahu juga nih, jangan-jangan di tengah-tengah kita sedang mencicil itu juga terjadi kondisi-kondisi darurat yang nggak kita harapkan. Sementara jangan sampai kita jadi memperbesar hutang kita karena kita nggak punya dana darurat. Jadi tetap bagaimana caranya ya macam ya, maksudnya tadi saya sudah bagikan juga. Salah satunya adalah ya kita coba lihat lagi jenis hutang kita itu hutang seperti apa. Jangan-jangan hutang-hutang tersebut masih dapat kita schedulekan atau mungkin dapat kita strategi lah ya, bagaimana kita untuk membereskan hutang gitu kan. Kita yang jelas fokusnya adalah kalau dari strategi bayar hutang kan kita bereskan dari hutang yang bunganya paling tinggi. Nah, mungkin kita secara tempo, secara jumlah cicilannya kita dapat negosiasikan dengan pihak yang memberi hutang seperti itu, sehingga alokasi uang yang masuk, pemasukan kita itu masih kita dapat bagi. Sebagian ke cicilan hutang, sebagian ke proses mengumpulkan dana darurat. Dan juga di masa-masa mencicil hutang ini mungkin ya itu tadi, boleh saja dana darurat kita nggak perlu sampai harus yang standar gitu loh. Yang paling sederhana aja dulu.
Ya kira-kira bakal apa? Kita perkirakan ini bakal ya berapa bulan pengeluaran lah, simpelnya gitu ya. Kalau misalkan targetnya 12 bulan, coba deh 3 bulan dulu, 3 bulan pengeluaran. Saya percaya kalau rodanya sudah jalan, itu akan terus, bro. Gulir terus. Karena itu bicara tentang habit, kebiasaan aja. Bagaimana kita nabung kan sebenarnya bicara tentang kebiasaan. Ya. Ya kan? Kalau sebelumnya kita biasa makan 10, kalau kita coba biasakan makan 7, gitu, diet gitu kan, atau makan 5, ya lama-lama terbiasa, lambung juga akan menyesuaikan gitu. Oke. Ya. Oh, jadi bahayanya salah satunya adalah pada saat misalkan saya lagi mau melunasin hutang saya nih, tiba-tiba kejadian darurat terjadi. Ya, pada proses saya mau pengen lunasin hutang saya dan saya tidak punya dana darurat lagi. Jadi mungkin salah satu bahayanya adalah dapat menambah porsi saya lagi ya, bro ya. Betul. Tapi kalau ternyata dana daruratnya itu butuh yang besar gitu ya. Ya. Kalau kita nggak ada uang cash, kondisi darurat terjadi, ya kan? Ya pilihannya kan ya mungkin yang paling sering ya akan minjam lagi gitu jadinya. Ujung-ujungnya ya di situ-situ terus. Nah, itu kenapa kalau misalkan ya kalau kita punya dana darurat sebaliknya ya, bro ya. Kita punya dana darurat, kondisi darurat terjadi, cicilan saya tetap jalan, ada kondisi darurat saya tetap dapat tutup. Nah, saya kumpulin lagi gitu. Sebenarnya ini kan bicara tentang bagaimana kita apa ya? Bicara menahan nafsu bahasanya, kalau dari Pak Asef kan bicara nahan nafsu. Nah, bagaimana kita mengalokasikan sebagian ya kita untuk simpanan untuk kondisi-kondisi yang kita nggak pernah tahu. Oke, bro. Semoga terjawab yang bertanya secara private ke saya ya, bahwa itu bahayanya salah satunya jangan sampai menambah justru mau melunasin hutang tapi dalam perjalanannya malah menambah hutang pada saat terjadi situasi darurat. Betul ya, bro ya? Ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Desi. Menurut Pak Daniel, dana darurat jangka panjang lebih baik berupa apa? Terima kasih, Pak. Dana darurat jangka panjang. Ya. Ya, Bu Desi, saya lebih melihat dana darurat itu kita apa ya? Kita kombinasi, kita diversifikasi, Bu. Jadi jangan hanya mengandalkan kepada satu bentuk instrumen. Contohnya, misalkan kalau kita kita nyaman dengan deposito semua gitu loh. Karena masing-masing tadi saya sampaikan setiap instrumen itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Gitu. Jadi kita perlu kombinasikan, Bu. Ada yang sebagian mungkin kita alokasikan dalam bentuk tabungan. Karena tujuannya apa? Saat terjadi darurat, saya cepat untuk mencairkan. Saya lebih mudah mengaksesnya. Kalau misalkan saya taruh di deposito sebelum jatuh tempo, waduh, jangan-jangan saya kena penalti. Itu malah juga jadi pengeluaran. Nah, kalau misalkan penalti jatuh temponya 3 bulan gitu kan, depositonya ya berarti saya perlu cadangkan dana tabungannya 3 bulan pengeluaran. Setelah 3 bulannya tercapai, mungkin masuk bulan kedua saya sudah mulai ancang-ancang untuk cairkan deposito tanpa khawatir saya terkena penalti. Jadi seperti itu, Bu. Jadi nggak mengandalkan kepada satu, tapi kita kombinasikan. Oke, terima kasih. Nah, ada pertanyaan langsung japri ke saya. Mohon maaf ya, Mbak Olive. Nggak japrinya ke Mbak Olive. Ada japri ke saya nih, saya baca di layar saya. Mau tanya nih, bro. Apakah ikut arisan itu termasuk dana darurat? Arisannya arisan apa nih? Coba di-chat lagi, bro. Nah, yang bertanya nih, arisannya atau arisan apa nih? Karena kan ada arisan dalam bentuk uang tunai, ada arisan kayak barang gitu ya. Mungkin jadi maksudnya gini. Tunai. Ya. Jadi arisan itu juga sebetulnya kan gini, ada aturan juga kan, ada rule gitu ya. Ada aturannya kalau misalkan nggak tahu nih arisan yang model seperti apa ya. Tapi kalau arisan itu kan kita nggak dapat mencairkan sebelum kita dapat. Ya. Betul ya. Kita harus tunggu giliran dong. Dikocok toh. Keluar nggak nama saya? Kalau keluar nama saya, ya berarti saya dapat uangnya gitu. Kalau saya nggak keluar berarti nggak dapat. Pernah ada satu bagian arisan, bro, yang kita dapat nego nih, tapi nilainya turun. Oh, sedih amat ya. Ya, istilahnya apa? Nego dari sisi apa? Nego dari sisi waktu pengambilan. Ya, Bro Maria boleh dapat duluan, gitu kan? Tapi kalau misalkan tadinya dapat 10 juta, ini cuma 7 juta ya, atau 5 juta ya. Itu boleh dapat duluan, tapi segitu gitu. Kurang lebih seperti itulah, bro. Yang saya ingat gitu ya, ada arisan seperti itu. Nah, saya lihat arisan ini lebih kepada bukan ini ya,
bukan kepada dana darurat. Mungkin kalau ke sinking fund boleh tuh. Iya. Karena kita dapat prediksi 12 bulan saya dapat. Walaupun sebenarnya arisan juga ada risiko di satu sisi. Risikonya apa? Penyelenggaranya kabur, bro. Ya, nah banyak ya terjadi ya. Ya, Banyak yang terjadi. itu. Dan sebaiknya kan memang kalau kita menempatkan satu dana cadangan seperti dana darurat ini yang ya, keamanan nomor satu juga kan. Ya. Nggak menampik ya, keamanan nomor satu juga. Betul. Saya lihat ke sana sih, kalau untuk arisan ya. Ya begitu ya teman-teman, ya mungkin kalau arisan belum tentu masuk dana darurat, tapi kalau dapat diprediksi waktunya kita mau ngambil kapan, mungkin maksudnya larinya ke sinking fund ya. Tetapi perlu di garis bawahi bahwa ada juga faktor rawannya, karena banyak yang terjadi di lapangan bahwa penyelenggaranya kabur. Ya. Dengan berbagai alasan. Nah itu perlu diperhatikan juga ya bro ya. Betul bro. Jangan sampai zong gitu ya. Iya benar, jangan sampai song gitu. Oke. Ini ada lagi pertanyaan ya. Ya masih ada nih pertanyaan nih. Nih dari Ibu Linda. Pengeluaran ekstra pada saat pandemi ini, Bro. Apakah boleh diambil dari pos dana darurat? Oke. Saya jawabnya gini, boleh saja ya kita mempertimbangkan dana darurat, kita mencairkan dana darurat. Tapi pertimbangannya kembali lagi, coba Ibu lihat lagi nih, karakter dari pengeluarannya itu apakah memenuhi 3 persyaratan tadi. Kalau saya lebih ke sana. Apakah dia tidak terduga, ya mempengaruhi kehidupan saya dan perlu segera dibayar. Kalau misalkan masih dapat dinego dari 3 pertanyaan tersebut, gitu ya. Contohnya, oke, memang tidak terduga dan memang dia mendesak, gitu kan. Maksudnya dia tidak terduga, tapi dia mempengaruhi kehidupan saya, tapi tidak terlalu mendesak, maksud saya gitu. Kita masih dapat tunda untuk pembayarannya. Mungkin Bro Gitu Dani ya. dapat tampilkan slide 3 pertanyaan tersebut. Oke. Teman-teman yang secara visual lebih dapat menangkap juga. Ya. Kelihatan ya? Kelihatan, tapi belum di slide-nya Bro yang 3 pertanyaan. Ya, oke. Ya. Dalam mencairkannya kita ngelihat ke sini, Ibu tadi yang bertanya ya. Bu Linda ya, apakah biaya tersebut memang tidak diperkirakan, dia sangat penting dan berpotensi mengganggu kehidupan kita, apakah dia mendesak dan perlu segera dibayar. Kalau dia masih belum memenuhi, mungkin ya, poin yang terakhir saja, dia masih kita dapat tunda, maksud saya tadi itu, kita masih dapat tunda, ya sebaiknya mungkin kita cari melalui sumber lain atau kita menunggu dari alokasi income kita yang lain gitu. Karena sebetulnya di masa pandemi seperti sekarang ini, Bu Linda ya, pernah dalam satu webinar Effect kita sarankan juga di masa pandemi seperti ini kita mulai lihat lagi financial check up, rebudgeting, Bu. Karena kondisi depan itu kan semakin tidak pasti, tidak stabil seperti itu ya. Ada kemungkinan penambahan di satu sisi, tapi ada mungkin juga pengurangan di satu sisi. Satu contoh gitu, di masa pandemi ini mungkin biaya transportasi kita turun, gitu ya. Tapi biaya pulsa, paket data naik. Nah itu kan perlu disesuaikan. Nah kita coba lebih bagus sebelum kita larikan ke dana darurat, evaluasi dulu nih pengeluaran kita seperti apa. Jangan-jangan ada mungkin bagian-bagian yang dapat kita hemat sebetulnya. Ya. Mungkin ini Bro, saya dapat bantu Bro. Boleh Bro, baru kejadian nih. Yang ini kan namanya tadi Bu Linda bertanya pengeluaran ekstra ya. Dalam satu komunitas saya ada yang meninggal dan perlu ada kontribusi dana buat keluarga yang ditinggalkan. Permasalahannya saya pos sosial saya sudah habis di bulan itu. Ya. Nah, saya bertanya pada istri saya, dapatkah kita berkontribusi? Ternyata istri saya sudah utak-atik, nggak dapat. Nah, saya kembali pertanyaan ini, apakah kalau saya tidak ikut berkontribusi, ya kan tentu sudah masuk pertanyaan nih, karena itu tidak diprediksi, benar ya, tidak diperkirakan sebelumnya. Pertanyaan kedua, apakah sangat penting dan berpotensi mengganggu kehidupan saya? Kembali lagi saya memikirkan, kalau saya tidak berkontribusi, apakah itu mengganggu kehidupan saya? Yes, betul. Saya tanya, wah ternyata nggak mengganggu kok. Saya hubungin koordinatornya dan saya
informasikan alasan kebenarannya bahwa pos sosial saya sudah habis bulan ini dan saya walaupun ada dana darurat ya. Nah, dan ternyata apakah kalau saya tidak bersosial dalam komunitas itu, apakah itu menurunkan nilai spiritual saya, Pak? Itu, ya kan? Nah, kemudian apakah mendesak dan perlu segera dibayar? Ternyata enggak juga. Nah, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan ini, akhirnya saya memutuskan tidak berkontribusi untuk dalam sebagai pengeluaran ekstra dalam sosial saya saat itu. Mungkin itu salah satunya contoh ya, Bro. Betul sekali. Nah, kalau misalkan tadi seperti yang kondisi Bro Mario sampaikan, kalau ternyata dia berpengaruh terhadap kehidupan kita, berpotensi mengganggu kehidupan kita, di satu sisi ya Bro, tadi kan nggak berpengaruh nih. Ya. Nah, kalau dia berpengaruh, mungkin keputusannya akan berbeda, betul? Betul. Seperti itu ya. Jadi mungkin boleh saja kita cairkan dana darurat kita kalau memang terpenuhi dari 3 pertanyaan ini. Betul sekali. Nah, jadi teman-teman, menurut Pak Daniel, 3 pertanyaan ini sangat penting untuk dipahami sebelum mencairkan dana darurat ya. Benar ya, Bro ya? Oke. Dan ini memang kembali lagi ke pertanyaan awal tadi ya. Jadi persepsi kita atas sesuatu itu memang menentukan keputusan kita. Kayak semacam persepsi mengganggu kehidupan ini kan kembali ke kita masing-masing sebetulnya. Ya kan, alat ukurnya kan ya mungkin bentuknya saya nggak dapat jelaskan ya, mungkin ini lebih ke ilmu manusia gitu. Tapi maksud saya gini, saya hanya melihat bahwa persepsi kita, bagaimana cara kita memandang sesuatu itu menentukan bagaimana kita memutuskan, mengambil keputusan. Ya. Itu sih, Bro Mario. Oke, terima kasih Bro Daniel, dan sepertinya pertanyaan-pertanyaan ini sudah selesai dan kita sudah pukul 14.42. Nah, sebelum saya mengizinkan Bro Daniel untuk menyampaikan kesimpulan, izinkan saya teman-teman untuk menyampaikan beberapa informasi. Oke, saya akan share slide. Apakah sudah kelihatan? Ya, sudah, Bro. Ya. Oke. Nah, teman-teman, tadi saya lihat ada yang di chat room, materinya dapat dibagi atau tidak. Nah, teman-teman, selain teman-teman mengisi feedback dan linknya sudah dibagikan di WAG Group dan juga di chat room, selain untuk menambah memberikan evaluasi pada kegiatan pada hari ini, teman-teman juga akan mendapatkan materi pada siang hari ini. Jadi silakan untuk mengisi form feedback-nya teman-teman ya. Dan karena keterbatasan waktu, tapi jika teman-teman masih ingin bertanya, silakan melalui email yaitu finedu.id@gmail.com. Boleh ditulis nama teman-teman, hal yang ingin ditanyakan, dan tahu acara ini dari mana. Nah, next-nya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa minggu ketiga ya kita ada webinar. Ini temanya menarik juga, masih di tentang masa COVID. Atur uang dan emosimu di gelombang kedua COVID-19. Jadi sekarang bukan hanya tentang bagaimana kita mengetahui ilmu mengatur uang, tetapi ada dari sisi emosionalnya juga. Dan tentu itu akan disampaikan oleh pakarnya ya, Bapak S. Budi Suharto, di mana beliau merupakan founder dan former chairman of Financial Planner Association of Indonesia. Catat tanggalnya teman-teman, yaitu 21 Agustus, hari Sabtu, pukul 13 hingga 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan teman-teman silakan bergabung di sosial media kami, ya. Ada di WhatsApp, ya, dan juga ada di Telegram. Khusus WhatsApp teman-teman yang sudah bergabung dan akan bergabung, kami juga menyampaikan bahwa ini bersifat satu arah, jadi jangan khawatir untuk terganggu. Chat akan di satu arah, kecuali pada hari Rabu, di mana kami juga berempati kepada teman-teman dalam masa pandemi COVID ini, kita membuka khusus hari Rabu saja, pukul 9 hingga 17.00 untuk yaitu promo day. Nah, silakan bergabung teman-teman. Dan juga finedu.id dan Finedu Indonesia untuk kanal YouTube kami. Seperti yang saya informasikan bahwa pada hari ini merupakan seri yang kelima. 4 seri sebelumnya kita sudah lakukan, dan teman-teman kalau ingin melihat lagi rekamannya, silakan ke kanal YouTube kami di Finedu Indonesia. Jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, baik ya teman-teman, karena kita selalu mendapatkan feedback, boleh dong disiapkan sertifikatnya buat kita, karena bagi teman-teman juga ada yang memerlukan
Nah, memenuhi permintaan teman-teman tersebut, kita membuka pendaftaran e-sertifikat, ya, itu silakan langsung hubungi 089997500404 atau link pendaftaran, nanti itu biayanya Rp30.000, ya. Batas waktu pemesanan sampai dengan hari Senin pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat dengan mengirimkan bukti transfer. Linknya sudah diinformasikan ke chat Zoom dan juga ke WAG Group. Oke. Nah, silakan Bro. Teman-teman, ada kesimpulan dari Bro Daniel, silakan. Oke, closing ya. Dari saya, jadi dana darurat itu memang, kalau menurut saya memang perlu sekali, karena dia bagian dari perencanaan keuangan kita, gitu ya. Dia berada sebagai pondasinya bersama pengelolaan keuangan dari kebiasaan, dan jangan lupa juga sisihkan untuk dana darurat. Dan banyak dari kita, Bro Mario ya, memang hidup dari budget yang ketat ya. Kita perlu benar-benar rencanakan dengan baik setiap pengeluaran itu. Tapi bagaimana caranya ya, di kondisi hari ini mungkin pengeluaran kita cukup banyak. Nah, kita mungkin beberapa dari kita ada yang belum mempunyai dana darurat seperti itu. Nggak apa-apa, tadi kita sudah sharekan caranya. Coba evaluasi lagi keuangannya masing-masing ya, pengeluarannya seperti apa, dan dari sana kita dapat nanti lihat, pasti ada cara, pasti ada jalan gitu ya, untuk kita dapat mengumpulkan dana darurat seperti yang kita sudah tentukan, kita sudah mau gitu, pastikan berapa. Dan kalau memang teman-teman ngerasa ada di sini yang perlu bantuan untuk diskusi, silakan nanti hubungin kita juga. Emailnya sudah tadi disampaikan sama Bro Mario, boleh juga mungkin nanti di chat di grup ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang perlu bantuan untuk mendiskusikan bagaimana untuk mengatur keuangannya lagi, mungkin perlu financial check up segala macam, kita siap, teman-teman di Effect ini siap untuk membantu teman-teman dalam memenuhi kebutuhan perencanaan keuangannya. Oke, mungkin dari seperti itu, Mario. Terima kasih Bro Daniel Pardede atas sharing tentang materi tentang dana darurat. Semoga menjadi inspirasi bagi teman-teman peserta pada siang hari ini. Dan semoga bermanfaat ya, teman-teman ya, semoga bermanfaat juga. Dan saya mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang saya kurang pas gitu kan, tapi semuanya hanya sekedar untuk sharing saja. Gitu, makasih. Terima kasih sekali lagi, dan dengan selesainya disampaikan kesimpulan dari narasumber kita pada siang hari ini, maka berakhir pula acara kita, teman-teman. Wah, waktu juga yang membatasi kita, dan silakan gabung ke WAG untuk acara berikutnya di 21 Agustus, dan silakan juga bergabung di media sosial kami. Kesempurnaan hanya milik Yang Maha Kuasa, oleh karena itu mohon maaf kalau ada yang tidak sempurna pada pertemuan pada siang hari ini. Salam sehat selalu, tetap protokol kesehatan 5M, semoga masa pandemi ini cepat berlalu dari bumi kita. Oke, salam sehat, salam sejahtera. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Selamat siang. Terima kasih Pak Daniel, Pak Mario, tim Effect semua. Thank you Pak Daniel, Pak Mario, dan tim. Terima kasih teman-teman. Ya, sama-sama terima kasih juga buat semuanya. Ya. Oke. Teman-teman, karena ada masalah teknis ya dalam pemutaran lagu penutup kita Bagi Menegri. Oke, ya. Oke. Baik, saya matikan saja ya. Kan meeting ya. Demikian teman-teman, sekali lagi terima kasih atas kesalahan teknis tersebut. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.